Pelabuhan Angkatan Laut Novorossiysk di Krasnodar, Crimea adalah segalanya bagi Rusia saat ini. Satu-satunya pelabuhan dari mana Rusia dapat mengirim minyak dan gandum melalui Laut Hitam dan Laut Azov ke seluruh dunia. Rumah baru armada Laut Hitam setelah diusir dari pelabuhan Sevastopol di Crimea. Jika Novorossiysk jatuh, sisa kehadiran Angkatan Laut Rusia di Ukraina juga akan hilang. Ukraina tahu itu, Ukraina baru saja menghantam Novorossiysk dengan keras. Bola api besar telah menghapus aset-aset penting di Novorossiysk dari peta. Ukraina baru saja menghancurkan pelabuhan itu dan bersamanya hilang jalur kehidupan yang selama ini menjaga jantung mesin perang Rusia tetap berdetak. Tadi malam, pasukan pertahanan Ukraina melakukan operasi unik yang menargetkan pangkalan Angkatan Laut di Novorossiysk, benteng utama terakhir armada Rusia di Laut Hitam, lebih dari 300 km dari garis depan. Demikian yang diumumkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah postingan X pada 12 Agustus. Ukraina tidak menahan diri. Drone udara bertenaga jet, sistem maritim tanpa awak, dan sejumlah besar rudal Neptune semuanya diarahkan ke satu target, menghancurkan segala sesuatu, mulai dari dermaga hingga posisi pertahanan udara dan infrastruktur pelabuhan. Novorossiysk benar-benar terkejut. Para pelaut dan pekerja pelabuhan hampir tidak bisa percaya bahwa serangan Ukraina tidak hanya berhasil menembus pertahanan pelabuhan, tetapi juga mampu menyebabkan kerusakan sebesar itu. Dan tidak ada tempat lain di mana rasa sakit itu dirasakan lebih dalam, selain pada satu aset yang Putin kira akan menjadi penentu kemenangan perang bagi Rusia, armada Laut Hitam. Armada itu mengalami malam yang sangat buruk. Serangan tanpa henti Ukraina semalaman telah melumpuhkan 4 kapal perang Rusia, memastikan Rusia tidak akan pernah lagi bisa menggunakannya untuk mengancam Ukraina di Laut Hitam atau meluncurkan rudal ke wilayah Ukraina. Di antara kapal yang diserang Ukraina adalah sepasang fregat proyek 11.356, lapor Euromaidan Press. Admiral Essen dan Admiral Makarov, yang merupakan di antara kapal penjelajah rudal terbaru yang diperkenalkan Rusia ke armada Laut Hitam, terbakar setelah serangan Ukraina. Kedua kapal itu mematikan, mampu meluncurkan rudal jelajah kaliber yang memiliki jangkauan hingga 2.500 km, dapat membawa hulu ledak seberat 450 kg, dan juga diyakini mampu membawa hulu ledak nuklir. Kapal-kapal ini adalah kunci dari strategi Angkatan Laut yang terpaksa dijalankan Rusia di Laut Hitam, menjaga kapal-kapal ini sejauh mungkin dari Ukraina dan menyerang dari jarak jauh. Ukraina juga bisa menyerang dari jarak jauh, mereka baru saja membuktikannya, dan 2 kapal penjelajah rudal terbaik Rusia baru saja kena senjata makan tuan. 2 kapal penjelajah ini bukan satu-satunya kapal peluncur rudal yang diserang Ukraina dalam serangan semalam. Sebuah kapal rudal kecil Bayan M juga tenggelam akibat serangan tersebut. Juga mampu meluncurkan rudal jelajah kaliber. Kapal ini mungkin tidak semewah dan semodern 2 fregat proyek 11.356 yang diserang Ukraina. Tetapi kapal ini sama pentingnya bagi strategi penuh rudal Putin. Dan akhirnya, sebagai bonus kecil yang menyenangkan, Ukraina juga berhasil menghancurkan Vasily Bykov, sebuah kapal patroli yang sebelumnya pernah diserang oleh drone Ukraina. Kapal tersebut mungkin bukan yang terpenting dari kapal perang Rusia yang terkena serangan pada dini hari 12 Agustus. Tetapi fakta bahwa kapal itu bisa terkena serangan akan semakin memperkuat pesan yang baru saja ditegaskan Ukraina kepada Putin. Armada Laut Hitam tidak lagi aman di Novorossiysk. Lupakan itu, Novorossiysk sendiri pun tidak aman. Selain kapal-kapal, ada juga kebakaran. Rekaman sudah beredar di Telegram dan X, dibagikan oleh media independen Rusia yang mempertaruhkan segalanya untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi saat Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan drone Ukraina. Exilonova Plus memiliki foto dan video dari kebakaran besar yang terjadi di Novorossiysk akibat serangan Ukraina. Sebuah video memperlihatkan serangan yang sedang berlangsung saat kita mendengar ledakan yang memekakkan telinga ketika salah satu proyektil Ukraina mengenai sasarannya. Saluran Telegram Crimean Wind memberikan lebih banyak laporan tentang kebakaran dengan mengutip citra satelit untuk menunjukkan hal tersebut. Drone dan rudal Ukraina memicu kebakaran di pelabuhan militer yang menjadi tempat kapal-kapal armada Laut Hitam, sebuah gedung administrasi, dan dermaga terminal minyak Seskaris di pelabuhan tersebut. Mungkin minyak yang disimpan di terminal itu atau bahkan kapal tanker yang sedang mengumpulkan minyak tersebut menjadi bahan bakar bagi api yang masih berkobar di pelabuhan Laut Hitam terpenting Rusia. Kerusakan yang terjadi sangat brutal dan disengaja. Kerusakan itu saja sudah cukup untuk menjadi sorotan utama di semua berita. Namun yang benar-benar istimewa adalah serangan itu sendiri. Ini bukan serangan drone Ukraina biasa, jauh dari itu. Seperti yang dikatakan Zelensky sendiri, Ukraina mengerahkan hampir semua yang dimilikinya ke Novorossiysk untuk mendapatkan hasilnya dalam serangan habis-habisan yang melibatkan 400 drone.
Ini adalah salah satu serangan tunggal terbesar yang pernah dilakukan Ukraina dalam perang sejauh ini dan akan tercatat sebagai salah satu serangan terkoordinasi paling mengesankan dalam sejarah negara itu. Ukraina baru saja menciptakan cetak birunya sendiri untuk menggabungkan kekuatan udara dan laut guna menghantam Rusia di titik terlemahnya. Dan kita tahu persis senjata apa yang digunakan untuk melakukannya. Drone roket Polyanaitsia milik Ukraina adalah bintang utama dalam aksi tersebut. Bertenaga jet dan mampu menempuh jarak hingga 650 km. Sistem ini membawa muatan seberat 100 kg dan memiliki kecepatan jelajah 900 km per jam. Terbang serendah 15 meter dari permukaan tanah, drone ini juga sangat sulit dihentikan dengan sistem pertahanan udara tradisional. Ukraina tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka mengerahkan drone ini, dan bukan hanya soal seberapa keras rudal drone ini bisa menghantam. Polyanaitsia adalah nama roti tradisional di Ukraina. Novorossiysk adalah pelabuhan ekspor utama untuk gandum Rusia. Roti lawan roti, Novorossiysk jadi abu. Polyanaitsia ternyata adalah salah satu dari 15 sistem senjata berbeda yang semuanya dirancang, dikembangkan, dan diproduksi di Ukraina yang digunakan untuk menyerang Novorossiysk dalam serangan kilat semalam. Kiev Post merinci yang lainnya dalam laporannya pada 13 Agustus. Bergabung dengan Polyanaitsia di lini drone udara adalah drone Mish, Sicheng, Trust, Bobert, Dovbush, Karyok, Ramsey, Firepoint, dan Liuchi. Pertahanan udara Rusia pasti tidak tahu harus menargetkan apa terlebih dahulu ketika Ukraina mengungkapkan skala sebenarnya dari proyek drone jarak jauhnya, menunjukkan kepada Putin seberapa jauh negara yang seharusnya tidak pernah mampu menyerang Rusia telah berkembang. Ukraina juga mengerahkan sistem hibrida drone misil lainnya selain Polyanaitsia. Peklo adalah salah satunya. Pertama kali diberikan kepada pasukan Ukraina pada Desember 2024, drone misil itu dapat menempuh jarak hingga 700 km dan memiliki kecepatan maksimum 700 km per jam. Bar serupa dengan jangkauan hingga 800 km, ia mampu membawa hulu ledak seberat antara 50 hingga 100 kg dan meluncur menuju sasarannya menggunakan mesin turbojet. Seolah-olah drone dan hibrida drone misil belum cukup, Ukraina juga mengirimkan rudal Neptune jarak jauhnya ke medan pertempuran. Digambarkan oleh United 24 Media sebagai rudal jelajah jarak jauh yang masih belum bisa dibuat oleh Eropa pada Oktober 2025, lalu Long Neptune atau RK-360L jika ingin lebih teknis, adalah versi jarak jauh dari rudal Neptune D milik Ukraina. Itu juga merupakan proyektil udara dengan daya hantam paling besar yang dikirim Ukraina ke arah Rusia pada 12 Agustus. Mampu menempuh jarak sekitar 1000 km. Rudal ini bisa mencapai Novorossiysk dengan mudah. Long Neptune membawa hulu ledak seberat 260 kg dan diyakini menggunakan sistem pemandu yang mirip dengan yang digunakan oleh rudal Scalp dan Storm Shadow yang telah dikirim Inggris dan Prancis ke Ukraina. Pikiran-pikiran teknis brilian di Ukraina pasti telah merekayasa balik rudal-rudal itu dan mencari tahu cara mengembangkan sesuatu yang serupa, hanya saja dengan jangkauan yang lebih jauh. Dan akhirnya ada drone maritim. Rusia mungkin mengira akan menghadapi Sea Baby yang terkenal itu. Namun yang mereka hadapi adalah kapal permukaan tak berawak, Sargan dan Mamai milik Ukraina. Spesifikasi untuk yang pertama masih dirahasiakan, meskipun ada spekulasi pada bulan April lalu bahwa Ukraina telah mengerahkan Sargan 3000 yang dilengkapi senapan mesin ke Laut Hitam. Kita tahu bahwa drone-drone ini juga bisa dipasangi rudal, jadi mungkin saja drone inilah yang bertanggung jawab meluncurkan beberapa hibrida drone rudal Ukraina ke Novorossiysk. Mengapa mengirim kapal penjelajah rudal untuk melakukan pekerjaan drone? Kita tahu sedikit lebih banyak tentang Mamai. Pada bulan Desember 2023, militernya menyebut drone maritim ini sebagai benda tercepat di Laut Hitam karena kemampuannya mencapai kecepatan puncak sekitar 59 knot. Tambahkan hulu ledak seberat 450 kg ke dalamnya, dan Anda mendapatkan drone yang bisa mengejar apa saja dan menghantam dengan keras. Bukan berarti kapal-kapal Rusia yang rusak itu mencoba untuk berlayar menjauh. Mereka justru terkena serangan saat bersembunyi di satu-satunya pelabuhan Laut Hitam yang dianggap aman oleh Rusia. Serangan di Novorossiysk begitu parah sehingga Rusia mungkin mempertimbangkan untuk mengirim kembali armada Laut Hitam ke Sevastopol. Itu bukan ide yang bagus. Saat Novorossiysk diselimuti oleh kobaran api neraka, drone-drone Ukraina juga sedang menuju ke Sevastopol. Lebih dari 30 drone berhasil ditembak jatuh, klaim gubernur kota yang ditunjuk Kremlin Mikhail Razvozayev. Namun dia juga sempat menyebutkan bahwa kebakaran terjadi di seluruh kota pelabuhan itu. Kemudian, menurut laporan Pravda, pemadaman listrik melanda Sevastopol yang menunjukkan bahwa tidak semua drone Ukraina berhasil ditembak jatuh. Beberapa di antaranya mengenai infrastruktur listrik sebagai pengingat kecil yang menyenangkan bagi kapal-kapal yang masih berada di armada Laut Hitam, bahwa mereka tidak punya tempat untuk lari sekarang karena Novorossiysk juga menjadi target. Tentu saja, mereka bisa kembali ke Sevastopol, tapi kekuatan udara dan laut Ukraina masih bisa menemukan mereka dengan mudah, bahkan mungkin lebih mudah di pelabuhan Crimea itu.
Pernyataan Razvozayev bukan satu-satunya respons Rusia yang kami terima setelah malam yang telah menghancurkan kekuatan laut apapun yang Putin kira masih ia miliki di Laut Hitam. Gubernur Regional Krasnodar Veniamin Kondratiev melaporkan bahwa pertahanan udara Rusia telah berhasil menangkis serangan besar-besaran oleh beberapa ratus drone angkatan bersenjata Ukraina. Tunggu sebentar, apa? Bagaimana kalian menangkis mereka? Apakah kalian secara fisik meluncurkan kapal penjelajah rudal dan sebuah pelabuhan ke arah mereka? Karena itu satu-satunya alasan yang bisa kami pikirkan mengapa mereka terbakar akibat drone yang katanya sudah berhasil ditangkis. Mungkin masalah pertahanan udara Rusia memang separah itu. Kondratiev tidak menyebutkan pelabuhan yang terbakar atau kapal-kapal yang hancur. Sebaliknya, lebih memilih untuk menunjukkan bahwa puing-puing dari proyektil yang berhasil ditembak jatuh oleh Rusia jatuh di 21 gedung tempat tinggal dan menyebabkan beberapa korban. Ukraina tidak menyerang target-target tersebut secara sengaja. Rusia secara sadar memilih untuk menembak jatuh drone dan rudal di atas rakyatnya sendiri. Rusia mengatakan mereka berhasil menggagalkan serangan Ukraina. Faktanya tidak demikian. Dan akibat dari kegagalan itu jauh lebih besar dari yang mungkin Anda bayangkan. Novorossiysk bukan sekedar pelabuhan biasa, itu adalah segalanya bagi Rusia di Laut Hitam. Tapi sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, masih banyak video lain yang akan datang. Ingat untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satupun. Kami akan mulai dengan sesuatu yang sudah beberapa kali kami sebutkan sebelumnya. Novorossiysk adalah rumah baru armada Laut Hitam. Rusia sebenarnya tidak pernah ingin pelabuhan itu menjadi tempat berlabuh kapal perangnya. Rusia terpaksa memindahkan armadanya dari Sevastopol karena kampanye Ukraina yang menghancurkan atau merusak parah sekitar sepertiga armada yang menurut Putin bisa mendominasi Laut Hitam. Sebagian besar kerusakan yang disebabkan Ukraina terjadi pada akhir tahun 2023 yang memicu keputusan untuk memindahkan pangkalan operasi utama armada Laut Hitam ke Novorossiysk. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, kapal perang melakukan kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka berlayar sejauh mungkin dari Ukraina, meninggalkan Sevastopol yang praktis ditinggalkan oleh armada Laut Hitam pada pertengahan tahun 2025. Novorossiysk adalah pilihan terakhir yang terpaksa diambil. Yaitu adalah pelabuhan yang sangat besar, tapi pelabuhan itu dibangun untuk kapal dagang, bukan kapal perang. Tidak ada fasilitas perbaikan dan tidak memiliki dok kering. Novorossiysk juga terpapar pada kondisi laut yang lebih buruk menurut Defense Viewpoint yang menciptakan masalah perawatan tersendiri. Tetap saja, Rusia tidak punya pilihan. Sebelum serangan Ukraina, Rusia bahkan sedang mengembangkan rencana untuk memindahkan unit komando dan kendali armada Laut Hitam yang tersisa di Sevastopol ke Novorossiysk. Itu menurut Kiev Independent yang mengatakan bahwa para perwira yang tertekan pada dasarnya dipaksa untuk mengatur relokasi keluarga mereka dan menjual properti yang tidak bisa mereka bawa sebelum dipindahkan. Satu-satunya sisi positif dari semua ini adalah bahwa Novorossiysk, meskipun tentu saja tidak di luar jangkauan drone dan rudal Ukraina, seharusnya lebih aman daripada Sevastopol. Crimea adalah zona perang dan sudah seperti itu selama beberapa waktu. Setidaknya di Novorossiysk, kemungkinan armada Laut Hitam terkena serangan besar yang menghancurkan kapal dan membuat seluruh pelabuhan terbakar lebih kecil. Itu tidak berjalan dengan baik untuk Rusia dan armadanya yang sedang bermasalah. Novorossiysk tidak lagi aman. 300 km, praktis bukan apa-apa bagi generasi terbaru drone, rudal, dan kapal tak berawak maritim Ukraina untuk ditempuh. Pelabuhan itu masih dalam jangkauan. Ukraina hanya butuh waktu sedikit lebih lama untuk mengerahkan daya tembaknya. Dan sekarang setelah kita melihat betapa besarnya potensi serangan Ukraina terhadap Novorossiysk, kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa Ukraina sedang unggul di Laut Hitam. Sekarang, satu-satunya yang bisa dilakukan armada Rusia adalah mengandalkan armada kapal penjelajah misilnya yang semakin berkurang untuk meluncurkan serangan dari jarak jauh. Dan ketika salah satu kapal penjelajah itu terkena serangan, kapal itu berada di pelabuhan yang tidak memiliki fasilitas perbaikan untuk mengembalikannya ke layanan. Sedikit demi sedikit, Novorossiysk bisa menjadi akhir dari armada Laut Hitam Rusia. Namun, meskipun itu akan sangat menyakitkan bagi Putin dan kroni-kroninya di Kremlin, ada masalah lain yang jauh lebih merusak yang harus dihadapi Rusia. Novorossiysk terutama adalah pelabuhan dagang. Dan ketika pelabuhan seperti itu terbakar, Rusia tidak bisa mengirimkan minyak dan gandumnya ke seluruh dunia, yang berarti kas perang Kremlin kehilangan banyak sekali uang. Rusia telah menggunakan Novorossiysk sebagai pusat armada bayangannya selama invasi ke Ukraina. Balance Markets menawarkan statistik dasar untuk tahun 2024, melaporkan bahwa Novorossiysk adalah pelabuhan terbesar ke-77 di dunia berdasarkan lalu lintas kapal. Pada tahun 2024, sekitar 4.478 kunjungan kapal dilaporkan di pelabuhan tersebut. 1.578 diantaranya dilakukan oleh kapal tanker minyak. Anda mungkin ingat kami menyebutkan terminal minyak Seskari sebelumnya. Ingatlah terminal itu karena akan menjadi penting sebentar lagi. Balanced Markets melaporkan bahwa komoditas utama Novorossiysk adalah minyak mentah yang menyumbang 45% dari seluruh kunjungan kapal.
Produk minyak olahan berada di urutan berikutnya dengan 25% kunjungan kapal, diikuti oleh gandum, batu bara, dan logam yang masing-masing menyumbang 15% dari kunjungan kapal. Ini adalah pelabuhan perdagangan, dan ini adalah pelabuhan di mana 75% dari lalu lintas yang tercatat berasal dari armada bayangan Rusia. Setiap tahun komoditas senilai miliaran dolar mengalir melalui Novorossiysk. Pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan ini dapat dikenakan pajak oleh Kremlin, dan uang tersebut digunakan untuk mendanai upaya perang Rusia. Sekarang ingat Sescaris. Selain kapal perang armada Laut Hitam yang dihancurkan Ukraina pada 12 Agustus, terminal minyak ini mungkin mengalami kerusakan terberat akibat serangan semalam itu. Militarny melaporkan bahwa banyak kebakaran yang tadi kami bahas terpantau di sekitar terminal minyak ini. Artinya, Ukraina baru saja menghancurkan satu-satunya bagian Novorossiysk yang didedikasikan untuk mengirimkan minyak ilegal ke kapal-kapal yang terkena sanksi. Terminal Sescaris adalah titik akhir dari jalur pipa utama perusahaan minyak Rusia Transneft, dan ini merupakan salah satu dari 2 lokasi industri utama di Novorossiysk. Satunya lagi adalah Grozovaya yang berjarak sekitar 12 km. Sescaris memiliki kapasitas 75 juta ton per tahun, serta kompleks tangki raksasa yang dapat menampung 1,28 juta meter kubik minyak. Kalau kami harus bertaruh, kami akan bilang bahwa kobaran api yang muncul dari Novorossiysk saat ini kemungkinan disebabkan oleh Ukraina yang berhasil mengenai fasilitas tangki ini secara langsung. Dan itu menjadi masalah bagi Rusia. Semakin banyak minyak mereka yang terbakar, semakin sedikit uang yang bisa mereka hasilkan untuk mendanai mesin perang mereka. Dengan Sescaris yang lumpuh, itu berarti hingga 70% perdagangan minyak dan produk minyak olahan Rusia secara harfiah lenyap menjadi asap, sampai Rusia bisa memadamkan api dan melakukan perbaikan. Tapi masalahnya justru semakin parah jika Anda melihatnya lebih dekat. Selain terminal minyak, serangan drone Ukraina juga telah menutup 2 terminal gandum di Novorossiysk. Itu menurut Reuters yang melaporkan bahwa terminal-terminal ini termasuk yang terbesar di Rusia. Salah satu terminal tersebut memiliki kapasitas 8,5 juta ton per tahun, kata seorang sumber anonim kepada media tersebut. Dan terminal itu terpaksa menghentikan operasinya sambil menunggu penyelidikan atas kerusakan yang disebabkan oleh drone dan rudal Ukraina. Terminal lainnya menangani 7,1 juta ton gandum setiap tahun dan terpaksa menghentikan operasinya akibat kerusakan tersebut. Itu adalah jalur distribusi yang menangani total 15,6 juta ton ekspor gandum Rusia, dan jalur itu baru saja ditutup, semuanya hanya dalam 1 malam. Jadi, apa yang kita saksikan pada malam 11 Agustus hingga 12 Agustus adalah salah satu serangan paling mengesankan Ukraina karena beberapa alasan. Tingkat koordinasi antara 15 sistem senjata yang berbeda benar-benar luar biasa. Ukraina memamerkan sebagian besar, meskipun tentu saja tidak semuanya, dari kemampuan jarak jauhnya. Dan Ukraina melakukannya dengan cara yang tidak hanya mengirimkan pesan yang eksplosif kepada Rusia, tetapi juga menyoroti kemampuan Ukraina yang semakin baik dalam melakukan serangan jarak jauh secara terkoordinasi. Lalu ada juga apa yang diserang oleh Ukraina. Armada Laut Hitam telah semakin dilemahkan, semakin memperluas klaim Ukraina atas pengendalian Laut Hitam. Namun selain itu, ada lapisan kedua dari serangan tersebut, lapisan yang kemungkinan besar sudah membuat Rusia kehilangan jutaan dolar, dan itu pun perkiraan terendah. Minyak telah terbakar. Terminal gandum dan minyak telah ditutup akibat kerusakan dan kobaran api. Pertahanan udara Rusia di Pelabuhan Laut Hitam terpentingnya tidak mampu menghentikan semua itu. Novorossiysk kini telah ditetapkan sebagai target, dan Ukraina terus semakin mahir dalam menghantam target dari jarak jauh. Rusia akan memadamkan api, mereka akan melakukan perbaikan, namun mereka juga tahu bahwa semua upaya ini bisa sia-sia dalam sekejap jika Ukraina memutuskan untuk melakukan serangan serupa lagi. Tujuannya sekarang adalah membuat Novorossiysk sama tidak bergunanya bagi Rusia seperti Sevastopol saat ini. Ukraina memiliki opsi udara dan laut yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu, karena pelabuhan yang dulunya aman kini menjadi aset Rusia terbaru yang terpaksa terlibat dalam perang yang dulu dijanjikan Putin tidak akan pernah melintasi perbatasan dengan Ukraina. Reputasi Putin sebagai pelindung besar Rusia kembali tercoreng. Ukraina terus saja memetik wildberries. Gudang dan infrastruktur logistik dari pengecer online terbesar Rusia terus terbakar, sementara Ukraina mengguyur fasilitas itu dengan hujan drone. CEO perusahaan itu sangat marah. Para pengusaha Rusia yang bergantung pada wildberries untuk bisnis mereka dan pelanggan yang berbelanja di situs tersebut semakin geram, tapi Putin justru khawatir, dan memang seharusnya begitu. Itu karena serangan Ukraina terhadap wildberries bukan hanya soal menghancurkan salah satu perusahaan e-commerce domestik terbesar di Rusia. Ini lebih dalam dari itu. Serangan-serangan ini menjadi katalis untuk sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Runtuhnya ekonomi Rusia secara total. Kita menuju Ryazan terlebih dahulu. Di kota ini yang hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari ibu kota Rusia, Moskwa, terdapat pusat logistik terbesar kelima milik wildberries. Atau seharusnya kita katakan sudah tidak ada lagi.
tempat itu sudah tidak ada lagi. Pusat logistik tersebut, yang merupakan bagian dari jaringan besar yang dioperasikan oleh perusahaan yang sering disebut sebagai Amazon versi Rusia, kini hancur setelah serangan drone Ukraina yang dahsyat menghancurkannya. Asap hitam membubung di atas gudang setelah serangan itu yang begitu dahsyat hingga menembus atap bangunan dan bahkan membakar kilang minyak di dekatnya. Evakuasi darurat pun dilakukan. Para karyawan Wildberries dievakuasi dan bahkan beberapa korban dilaporkan. Namun, hal terpenting bagi Ukraina adalah bahwa serangan itu baru saja membuat Wildberries merugi jutaan, bahkan mungkin miliaran dolar. Dengan serangan yang dirancang sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk melumpuhkan raksasa pasar abu-abu yang memainkan peran lebih besar dalam ekonomi perang Rusia daripada yang ingin diakui Putin. Apa yang terjadi di Ryazan telah terjadi di seluruh Rusia. Fasilitas Wildberries tumbang di mana-mana. Jumlahnya bervariasi, tapi hasilnya sama. Pada 2 Agustus, Teknologi.org melaporkan bahwa Ukraina berhasil menghantam 11 dari 25 gudang Wildberries di Rusia. The New Voice of Ukraine menyebutkan jumlahnya 12 kemungkinan karena mereka menghitung serangan terhadap fasilitas di wilayah Vladimir, Rusia pada 3 Agustus yang terjadi setelah artikel Teknologi.org diterbitkan. The New Voice of Ukraine juga mengatakan bahwa serangan di Vladimir ini berarti Ukraina telah menghantam 12 dari 15 gudang terbesar milik perusahaan tersebut, menunjukkan bahwa Ukraina mengikuti strategi untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas terbesar terlebih dahulu, kemudian mereka akan melanjutkan ke sisanya. Bahkan, Ukraina sudah melakukannya. Pada tanggal 4 Agustus, terjadi serangan lagi. Kali ini, drone Ukraina berhasil mengenai 2 gudang Wildberries serta menyerang 1 lokasi logistik lain yang dilaporkan merupakan bagian dari jaringan perusahaan di dekat Moskow. Kali ini Ukraina menyerang gudang-gudang di wilayah Tver dan Saint Petersburg. Serangan yang terakhir ini benar-benar akan membuat Putin terguncang. Saint Petersburg adalah kampung halamannya. Ini adalah salah satu permata di mahkota Rusia dan seharusnya menjadi salah satu kota yang paling terlindungi di seluruh negeri. Semua itu tidak berarti apa-apa pada tanggal 4 Agustus. Karena tampaknya tidak ada apapun yang disiapkan untuk melindungi gudang Wildberries di kota tersebut. Dan bahkan saat kami sedang dalam proses membuat video ini, serangan-serangan lain terus terjadi. Pada tanggal 5 Agustus, ada kabar tentang serangan terhadap gudang Wildberries di Tatarstan dan Tula dengan hasil yang sama seperti yang telah kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Kebakaran besar, asap tebal membumbung, dan jumlah produk yang tak terhitung yang seharusnya dijual melalui Wildberries hancur. Pada saat Anda menonton video ini, Ukraina mungkin sudah melakukan lebih banyak serangan lagi. Kerusakan yang terjadi masih dihitung, kemungkinan karena terus berubah setiap hari seiring semakin banyak gudang yang terbakar. Pada tanggal 4 Agustus, AA memperkirakan bahwa potensi kerugian bagi penjual Wildberries mungkin sudah mencapai 3,5 miliar dolar dan tidak ada satupun yang telah diganti rugi oleh Wildberries kepada para penjual. Perusahaan telah menghabiskan sekitar 500.000 dolar untuk kompensasi, meskipun uang itu telah diberikan kepada keluarga mereka yang terluka atau tewas dalam serangan Ukraina. Penyebutan korban tersebut memang menimbulkan kemungkinan adanya area abu-abu secara moral. Rusia akan berargumen bahwa warga sipil tewas dalam serangan Wildberries. Itulah argumen yang pasti dikemukakan oleh CEO Wildberries, wanita terkaya di Rusia sekaligus pendukung Putin, Tatiana Kim. Dalam sebuah pernyataan yang terdengar seperti permohonan putus asa agar Ukraina berhenti, sekaligus kecaman terhadap serangan tersebut, Kim menyatakan, "Saat menyerang kami, teroris menutupi motif sebenarnya dan menuduh kami seolah-olah menjual barang-barang militer. Tapi Anda bisa pergi ke pasar global manapun seperti Amazon atau Alibaba dan melihat apakah kami punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Tidak ada logika, akal sehat, atau rasionalitas dalam tindakan para teroris, dan memang tidak bisa ada." Ada beberapa hal soal pernyataan itu, Kim. Soal penjualan barang militer itu bukan sekedar tuduhan. Wildberries memang melakukannya. Mereka sudah melakukannya selama bertahun-tahun, dan kami akan menunjukkan kepada Anda sejauh mana persoalan itu sebentar lagi. Tapi justru referensi ke pasar global dan klaim bahwa tidak ada logika dalam serangan Ukraina adalah pernyataan yang paling konyol. Kim bisa saja membicarakan Amazon dan Alibaba sesuka hatinya, tapi dia dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa keduanya tidak punya kehadiran di Rusia. Dan terlepas dari apa yang mereka jual, tidak ada satupun yang secara aktif mendukung upaya invasi Putin terhadap Ukraina. Soal tidak ada logika, justru sebaliknya, ada banyak logika di situ. Para ekonom Rusia bisa memberitahumu soal itu, begitu juga kami. Sekarang mari kita kembali ke tuduhan soal penjualan barang militer yang disampaikan oleh Kim. Kyiv Post menerbitkan sebuah laporan menarik tentang apa saja yang dijual Wildberries tepat saat Ukraina mulai menyerang Wildberries. Sebelum serangan-serangan itu, kamu bisa mengetik kata drone dan menemukan banyak sekali pilihan drone, termasuk drone Mavic 3 dan Mavic 4 yang mudah diubah menjadi drone serang FPV. Semuanya tersedia di Wildberries. Kamu juga bisa menemukan banyak quadcopter yang diberi label FPV sebagai sinyal jelas untuk para tentara yang menggunakan jenis drone ini di garis depan. Dengan mencari sedikit lebih dalam, kamu bisa menemukan mekanisme penahan muatan dan pelepas bom untuk drone-drone ini yang seringkali disembunyikan di kategori yang tidak mencolok seperti elektronik atau suku cadang mobil. Dan di bagian pakaian Wildberries, kamu tidak perlu mencari jauh-jauh untuk menemukan perlengkapan taktis seperti chest rig yang dipakai di atas rompi anti peluru dan bisa digunakan
digunakan untuk menyimpan magazin senapan. Bahkan ada kategori khusus di Wildberries untuk operasi militer khusus. Seperti yang kami katakan, apa yang diklaim Ukraina dijual oleh Wildberries itu bukan sekedar dugaan. Namun, kami menggunakan bentuk lampau dalam segmen kecil itu karena suatu alasan. Wildberries telah bekerja keras untuk menghapus jejak barang-barang ini dari etalase online-nya, kemungkinan untuk mendukung klaim Kim bahwa Ukraina menuduh perangkat militer dijual tetapi tidak memiliki bukti. Pada 26 Juli, Kyiv Independent melaporkan bahwa barang-barang militer yang dijual di Wildberries disembunyikan dari hasil pencarian. Barang-barang tersebut secara teknis masih ada, tetapi Wildberries berusaha membuat seolah-olah barang itu tidak ada dengan mempersulit pelanggan untuk menemukannya. Secara khusus, Wildberries mulai menyembunyikan hasil untuk kata kunci pencarian seperti SVO, yang merupakan singkatan Rusia untuk operasi militer khusus. Ini adalah upaya lemah untuk menyembunyikan apa yang telah dijual platform tersebut di masa lalu dan masih terus dijual sekarang jika Anda mencarinya dengan cukup teliti. Sebelum serangan Ukraina, pencarian untuk segala sesuatu terkait SVO menghasilkan lebih dari 200.000 hasil menurut Moscow Times. Sekarang hasilnya 0, tidak ada, kosong. Tapi ada satu hal, yang sebenarnya dilakukan Wildberries hanyalah memasukkan singkatan SVO ke daftar hitam. Semua produk yang biasanya muncul untuk jenis pencarian seperti ini masih tersedia di Wildberries, kata media United 24. Kamu hanya perlu menggunakan kata kunci pencarian yang berbeda untuk menemukannya. Media tersebut mengatakan bahwa sumber media Rusia bernama Boktak telah membuktikannya dengan menemukan helm yang diberi tanda telah diuji di SVO dengan menggunakan kata kunci lain. Dan daftar hitam SVO pun tidak berjalan dengan baik. Pencarian untuk barang SVO, perlengkapan SVO, dan aksesori SVO masih memunculkan hasil. Jika tujuan Kim adalah untuk memperkuat argumennya bahwa serangan terhadap Wildberries tidak memiliki tujuan militer, maka dia tidak melakukan pekerjaan yang baik dengan upaya setengah hati ini untuk menyembunyikan produk militer yang dijual di platformnya. Barang-barang itu masih ada, masih bisa ditemukan dan dibeli, sama seperti sebelumnya. Ya, sebagian dari mereka masih bisa. Banyak dari barang yang dulu dijual, sekarang hanya tersisa abu di reruntuhan gudang, semua akibat serangan Ukraina. Kita jelas melihat tujuan militer di balik serangan Ukraina terhadap Wildberries, yang langsung bertentangan dengan klaim Kim bahwa tidak ada logika di balik apa yang terjadi. Tapi ini jauh lebih dalam dari itu. Hampir sampai pada titik di mana menghilangkan perlengkapan militer dari pasar hanyalah bonus, bukan tujuan utama. Bagi Ukraina, apa yang dipicu oleh serangan-serangan ini di Rusia adalah tujuan sebenarnya. Kerusakan ekonomi adalah yang diinginkan Ukraina dan sungguh mereka telah berhasil mencapainya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam dan menyoroti mengapa serangan terhadap Wildberries mengubah segalanya bagi Kremlin, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak konten yang akan kami hadirkan. Wildberries sangat penting bagi ekonomi Rusia, jauh lebih penting daripada yang pernah ingin diakui oleh Kremlin. Ingat bahwa ini adalah versi Rusia dari Amazon, dan seperti Amazon, Wildberries pada dasarnya berfungsi sebagai pusat bagi ribuan pemilik bisnis yang semuanya bergantung pada platform ini untuk penjualan, serta gudang untuk menyimpan dan mengirimkan produk yang dibeli pelanggan mereka. Wildberries bukan hanya pengecer online, ini adalah jaringan logistik besar yang sangat diandalkan oleh sebagian besar ekonomi Rusia. Sekitar 10% dari ruang gudang perusahaan telah hancur akibat serangan Ukraina pada 29 Juli, beserta stok barang yang ada di dalamnya. Persentasenya pasti jauh lebih tinggi sekarang karena serangan tanpa henti dari Ukraina terus berlanjut. Para penjual sudah mulai kewalahan karena mengalami kerugian besar. Salah satu penjual mengatakan kepada BBC bahwa dia telah kehilangan stok barang senilai hampir $13.000 dan penjual lain berkata, "Kami sudah dirugikan dari segala arah seperti ini." Wildberries bersama dengan pesaing utamanya Ozon digunakan oleh hingga 90% populasi Rusia yang aktif secara ekonomi. Ini bukan bisnis kecil yang sedang menjadi target Ukraina. Bagi banyak orang di Rusia, Wildberries adalah segalanya. Itu adalah sumber penghasilan mereka, tempat mereka mendapatkan pakaian dan aksesori yang mereka gunakan di rumah, dan salah satu penopang utama mereka dalam perang yang tiba-tiba datang ke ambang pintu mereka. Dan itulah intinya. Tidak ada satupun dari penderitaan ekonomi di tingkat pribadi ini yang terjadi secara kebetulan. Ukraina memang ingin menimbulkannya. Berbeda dengan Rusia, Ukraina tidak secara langsung menargetkan warga sipil dengan serangan drone-nya. Yang bisa mereka lakukan adalah menyerang fasilitas yang relevan secara militer yang juga kebetulan digunakan oleh warga sipil. Dan Wildberries termasuk dalam kategori itu. Ini adalah Ukraina yang membawa perang kembali ke Rusia sendiri. Dan ini adalah teknik yang sangat efektif. Merusak salah satu penopang utama ekonomi Rusia, membuat orang-orang yang bergantung pada penopang itu menjadi marah. Mungkin mereka akan begitu marah hingga meminta Putin untuk mengakhiri perang gilanya. Para penjual mengalami kerugian besar sekarang karena begitu banyak gudang Wildberries yang terbakar. Kami sudah menyebutkan $3,5 miliar stok yang hancur. Itu jelas akan merugikan Wildberries, tapi itu juga berarti $3,5 miliar yang tidak akan didapatkan oleh para penjual di platform tersebut. Yang juga berarti ada $3,5 miliar. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal seperti membangun bisnis, mempekerjakan karyawan, atau sekedar menutupi biaya sehari-hari orang Rusia yang bergantung pada Wildberries untuk mencari nafkah. Menurut Meduza, Wildberries baru-baru ini mulai menawarkan sedikit kompensasi kepada para penjualnya, tapi jumlahnya tidak banyak.
Hanya perusahaan kecil dan pengusaha perorangan yang menerima sesuatu dari perusahaan, dan apa yang mereka terima hanyalah sebagian kecil dari nilai produk yang telah hilang. Dukungan terus dijanjikan, tetapi sampai sekarang belum ada yang benar-benar diberikan. Dan seiring berjalannya waktu, banyak bisnis kecil di Rusia yang akan gulung tikar karena masalah arus kas. Untuk para pembeli, apalagi yang bisa kita katakan selain hukum penawaran dan permintaan memang kejam. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Amazon kehilangan banyak gudangnya karena kebakaran beserta stok barang di dalamnya. Pasokan akan anjlok drastis dan tiba-tiba atasan seharga $10 yang ingin kamu beli akan menjadi $20. Itu adalah ekonomi dasar penawaran dan permintaan, dan orang Rusia yang menggunakan Wildberries sudah merasakan dampak serangan Ukraina pada saldo rekening mereka. Dalam laporan tanggal 1 Agustus, Keypost mengungkapkan bahwa harga di Wildberries telah melonjak antara 10 hingga 30%. Ini adalah inflasi yang melesat sangat cepat, dan ini hanya akan semakin buruk seiring semakin banyak lokasi Wildberries yang hancur akibat serangan drone Ukraina. Perusahaan-perusahaan yang menjual melalui Wildberries melakukan segala cara untuk menutupi biaya yang terus meningkat, termasuk membatalkan diskon dan memilih opsi pengiriman yang lebih murah. Apa yang ditemukan Ukraina di sini mungkin merupakan salah satu titik tekanan paling tak terduga sepanjang perang ini sejauh ini. Tujuan Ukraina adalah melumpuhkan Rusia secara ekonomi, memastikan bahwa Putin tidak dapat mendanai invasinya dengan begitu. Wildberries selama ini tidak tersentuh. Namun yang dengan cepat kita temukan adalah bahwa serangan-serangan ini bisa menjadi kunci yang membuka pintu menuju kehancuran ekonomi Rusia. Wildberries adalah simpul krusial bagi sebagian besar perekonomian Rusia, seperti yang disoroti oleh DW News. Ini juga merupakan perusahaan yang menanggung utang senilai $10 miliar yang hanya bisa ditanggung karena didukung oleh bank-bank milik negara Rusia. Disinilah kita melihat keterkaitan dengan dana perang Putin muncul. Jika Putin ingin menjaga Wildberries tetap berjalan, dan seharusnya begitu karena dampak yang dimiliki platform ini terhadap kehidupan rakyatnya, maka ia harus memerintahkan bank-bank untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Uang itu harus berasal dari suatu tempat, dan sumbernya akan sama dengan yang digunakan Rusia untuk mendanai perang. Dan jika Putin memilih untuk tidak membantu Wildberries dengan dana negara, ia berisiko menyebabkan efek domino bencana ekonomi. Wildberries akan runtuh. Bisnis-bisnis milik banyak penjualnya akan ikut jatuh, dan konsumen yang sudah menghadapi masalah pasokan dan permintaan tidak bisa berbuat apa-apa ketika semua alternatif mereka menaikkan harga karena salah satu pesaing terbesar mereka telah runtuh menjadi debu. Ini adalah situasi sama-sama rugi bagi Putin, persis seperti yang direncanakan Ukraina. Sepertinya Putin dan sistem perbankan yang dijalankan negara sudah membuat keputusan bersama mereka. Dalam sebuah laporan pada 29 Juli, CNBC mengungkapkan bahwa Kremlin sudah mengakui bahwa mereka kemungkinan besar harus turun tangan untuk menopang Wildberries. Sementara serangan-serangan ini masih berlangsung, dan bahwa bank yang dikendalikan negara, VTB, kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam apa yang pada akhirnya akan menjadi program bailout yang diterapkan dengan biaya yang harus ditanggung oleh pembayar pajak Rusia. Bank lain seperti Sberbank telah mengumumkan program restrukturisasi pinjaman yang ditujukan kepada para investor Wildberries karena mereka khawatir kehilangan lebih banyak gudang dapat menyebabkan gelombang kebangkrutan. Hal itu akan menempatkan bank dalam posisi yang sangat buruk karena bisa merugi atas ribuan pinjaman yang telah disetujui untuk para penjual Wildberries. Dalam laporan tanggal 4 Agustus, Global Data menambahkan bahwa Kremlin kini sedang mempertimbangkan program untuk mendukung para penjual, kemungkinan besar dengan alasan yang sama seperti Sberbank. Beberapa opsi sedang didiskusikan. Para penjual mungkin diizinkan untuk menangguhkan pembayaran pinjaman hingga 1 tahun, yang pasti akan sangat disukai oleh bank-bank Rusia. Ada restrukturisasi yang kami sebutkan sebelumnya, bersama dengan pinjaman modal kerja bersubsidi yang ditawarkan melalui lembaga keuangan mikro dengan dukungan negara. Jadi, lebih banyak pinjaman di atas pinjaman yang tidak bisa dibayar oleh para penjual. Kremlin sedang mencari solusi dengan tergesa-gesa, dan setiap hari yang berlalu hanya membuat situasinya semakin buruk karena drone Ukraina terus berdatangan tanpa henti. Ukraina telah membuka front baru dalam perang dengan Rusia, dan front ini terbatas di dalam wilayah Rusia sendiri. Ini adalah serangan terhadap logistik negara tersebut. Ini adalah penghancuran perlengkapan militer yang disertai dengan tekanan ekonomi yang diberikan kepada para penjual, pembeli, dan bank. Setiap serangan yang dilakukan Ukraina tidak hanya menimbulkan biaya terkait kehilangan persediaan dan pembangunan kembali. Wildberries dan Rusia sendiri, jika solusi yang didukung negara mulai diterapkan, harus mencari cara untuk menghadapi peningkatan biaya operasional bisnis, pembayaran pinjaman karena masalah arus kas, dan penjual yang mungkin pindah ke platform lain setelah mengalami banyak kerugian dengan Wildberries. Seperti yang sudah kami katakan, ini adalah efek domino. Jika Wildberries jatuh, itu akan membawa sebagian besar ekonomi Rusia bersamanya. Di balik semua ini ada risiko inflasi yang sudah mulai terasa. RBC Ukraina juga menunjukkan bahwa pendapatan median dari seorang penjual Wildberries hanya $7.500, yang berarti mereka tidak punya banyak ruang gerak secara finansial. 1 atau 2 minggu guncangan saja sudah cukup untuk mendorong banyak pemilik usaha kecil ini ke situasi arus kas negatif, dan itu sedang terjadi saat ini. Semua ini terjadi di saat yang sangat tidak tepat bagi Rusia, yang sudah menghadapi situasi ekonomi yang sulit, yang menunjukkan betapa besarnya kesalahan yang dibuat Putin dengan mengubah ekonomi negara itu melalui fokusnya pada kompleks industri militer. Dalam laporan Forbes tanggal 13 Juli,
Sebelum serangan terhadap Wildberries dimulai, ekonomi Rusia disebut sebagai ekonomi yang perlahan-lahan tenggelam. Sulit untuk membantah hal itu. Pada tahun 2026, Rusia sendiri memprediksi bahwa ekonominya hanya akan tumbuh sebesar 0,4%, yang menempatkan negara itu di ambang resesi. Ini juga merupakan proyeksi yang optimis. Majalah Forbes mengatakan bahwa perang Putin akan melebihi anggaran setidaknya 28 miliar dolar pada tahun 2026, dan angka itu akan meningkat lagi sebesar 54 miliar dolar pada tahun 2027 dan 2028. Satu-satunya alasan mengapa Rusia tidak mengalami kondisi yang lebih buruk dari sekarang pada tahun 2026 adalah karena perang di Iran memberinya sedikit kelonggaran akibat dampaknya terhadap harga minyak. Tanpa itu, Rusia akan menghadapi masalah ekonomi yang lebih parah lagi. Kehilangan Wildberries atau harus menghabiskan miliaran untuk mendukungnya hanya menambah masalah-masalah ini. Apakah penghancuran gudang-gudang Wildberries saja cukup untuk melumpuhkan ekonomi Rusia? Tidak. Namun strategi ini adalah bagian lain dari teka-teki yang dipasang oleh Ukraina. Jadi jika Kim sedang mencari logika di balik semua ini, dia baru saja menemukannya. Wildberries menjadi target karena semua alasan yang baru saja kami jelaskan. Kim bersekutu dengan Putin. Dia baru saja terbangun dan mendapati gudang perusahaannya diserang oleh kutu peledak berbentuk drone. Pada suatu ketika, ada seorang pemimpin Rusia yang gila bernama Vladimir Putin. Dikuasai oleh keinginannya untuk tercatat dalam sejarah dan menyadari bahwa bayang-bayang kematian semakin dekat seiring usianya yang menua di usia 70-an, pria itu melancarkan sebuah invasi. Itu tidak berjalan dengan baik. Sampai sekarang pun masih belum berjalan dengan baik. Sebagai balasan atas kegilaannya, musuh-musuh pemimpin itu meluncurkan drone yang terbang jauh ke dalam Rusia dan menghancurkan apapun yang mereka lihat. Selama 40 hari dan 40 malam, drone-drone itu terbang. Rusia dihantam habis-habisan. 100 target berhasil dihancurkan dalam waktu sedikit lebih dari sebulan di neraka itu. Dan untuk pemimpin gila itu, dia baru saja dibacakan dongeng pengantar tidur terbaik yang pernah ada. Dia sama sekali tidak menyukainya. Saya menyetujui operasi pengaruh selama 40 hari untuk dinas melawan negara agresor yang bertujuan memaksanya mengakhiri perang, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada tanggal 25 Juni. Kampanye itu memiliki tujuan yang jelas. Putin akan dipengaruhi untuk mengakhiri perang, kata Zelensky, dan pengaruh itu akan datang dalam bentuk drone yang diluncurkan dalam jumlah ratusan yang menargetkan lokasi-lokasi penting di Rusia, wilayah pendudukan, dan garis depan. Tujuannya jelas. Rusia harus merasakan penderitaan dari perang yang mereka mulai, agar dibuat menderita sedemikian rupa oleh daya tembak Ukraina selama 40 hari, sehingga Putin tidak punya pilihan selain datang ke meja perundingan. Kampanye 40 hari itu kini telah berakhir. Dan meskipun belum mencapai tujuan utamanya, dan Ukraina tentu punya pandangan berbeda soal itu, kampanye ini telah memenuhi janji terpenting dari Zelensky. Ribuan target Rusia telah dihancurkan. Angka-angkanya sudah keluar, dan ini menjadi cerita sebelum tidur terburuk yang pernah didengar Putin. Selama kampanyenya, Ukraina berhasil melakukan lebih dari 100 serangan terhadap target strategis di dalam Rusia dan wilayah pendudukan. Ragam sasarannya sangat mengesankan. Kilang minyak seperti yang sering terjadi menjadi sasaran. Namun kali ini serangannya lebih dahsyat dari sebelumnya. Drone-drone Ukraina menyasar pangkalan udara, pertahanan udara, kapal perang, kapal tanker, pusat logistik, dan pabrik industri militer. Sanksi kinetik dijatuhkan ke berbagai penjuru. Rekor-rekor pun terpecahkan dan kapal tanker armada bayangan dikirim ke dasar laut yang mengelilingi Crimea. Dan di garis depan serta wilayah belakang dekat garis depan, angka-angka menjadi semakin buruk bagi Rusia. Drone-drone Ukraina menghancurkan lebih dari 21.000 target di seluruh garis depan dan mereka menewaskan hampir 5.000 tentara Rusia dalam 40 hari. Itu berarti tingkat pembunuhan sebesar 125 per hari dengan banyak lagi yang berakhir dengan luka-luka. Peralatan juga dihancurkan semudah para tentara itu dibunuh. Kami akan menyimpan sebagian dari itu untuk sorotan kampanye yang akan kami ungkapkan sebentar lagi. Namun, United 24 Media menawarkan banyak hal untuk dijadikan awal. 124 sistem artileri dihancurkan dalam serangan kilat Ukraina selama 40 hari. Rusia kehilangan 63 kendaraan lapis baja, 24 tank, dan 22 sistem peluncur roket ganda. 14 pesawat dan helikopter Rusia jatuh akibat tembakan drone Ukraina. Begitu juga dengan 40 sistem pertahanan udara yang seharusnya mencegah semua ini terjadi. Dan ketika berhadapan dengan drone Rusia, Ukraina membalas serangan dengan serangan secara lebih efektif daripada yang pernah dibayangkan Putin. Pada akhir kampanye, lebih dari 11.000 drone dan robot darat Rusia telah hancur menjadi abu bersama dengan 12 kru yang bertugas mengendalikan drone-drone tersebut. Pasti terasa seperti serangan tanpa henti bagi Rusia, seperti menebas kepala Hydra. Ketika satu jatuh, dua lagi langsung menggantikannya. Tapi kami sempat menyebutkan sedikit tentang sorotan. Jadi mari kita lihat beberapa momen menonjol dari kampanye 40 hari yang penuh penderitaan bagi Rusia. Kita menuju ke Omsk terlebih dahulu. Permukiman ini yang terletak di Siberia seharusnya berada jauh di luar jangkauan drone Ukraina. Lebih dari 2.500 km dari Ukraina, kota ini dianggap aman. Tempat yang sempurna untuk menjadi lokasi salah satu kilang minyak terbesar Rusia. Tentu saja Anda bisa menebak apa yang terjadi. Ukraina menyerang Omsk dengan drone.
Kilang minyak di kota itu, yang selama ini begitu jauh dari jangkauan, terkena serangan hebat. Foto-foto dari lokasi kejadian memperlihatkan api dan asap yang membubung dari fasilitas utama ini. Drone-drone Ukraina memecahkan semua rekor jarak sebelumnya, terbang begitu jauh ke dalam wilayah Rusia hingga akhirnya mendekati perbatasan Kazakhstan. Ukraina tidak menargetkan kilang minyak ini hanya untuk mengirimkan pesan bahwa tidak ada lagi fasilitas penting di Rusia yang aman. Kilang Omsk sangat besar, bahkan merupakan salah satu yang terbesar di Rusia karena memiliki kapasitas pengolahan tahunan sebesar 21 juta metrik ton minyak mentah. Kilang ini juga secara khusus memproduksi bahan bakar, pelumas, dan petrokimia yang menjadi urat nadi militer Rusia di Ukraina. Serangan ini bukan hanya simbolis, tapi juga strategis. Sebelum kampanye 40 hari, Omsk adalah salah satu dari hanya 2 dari 10 kilang minyak terbesar Rusia yang belum pernah diserang oleh drone Ukraina. Sekarang tidak lagi. Dan berbicara tentang kilang minyak terbesar Rusia, kita masuk ke sorotan kedua. Setiap dari 11 kilang minyak terbesar Rusia kini telah diserang oleh drone Ukraina. Ukraina menyasar 2 dari 10 kilang terbesar yang tersisa, menyerang keduanya, dan kemudian menambahkan 1 serangan bonus sebagai pelengkap. United 24 Media memberitakan pada 7 Juli, mencatat bahwa serangan di Omsk adalah sasaran terakhir dalam daftar yang perlu diserang Ukraina. Kilang minyak kiri isi yang memproses hingga 21 juta ton minyak setiap tahun telah diserang terus-menerus. Kilang-kilang lain juga telah terkena serangan, baik sepanjang tahun 2026 maupun selama kampanye 40 hari. Kilang Kostovo yang memproses 17 juta ton per tahun dan menghasilkan 4,8 juta ton bensin terkena serangan hebat pada 2 Juli sehingga kehilangan setengah kapasitas produksinya. Sebanyak 17,1 juta ton yang diproses di Kilang Ryazan tak lagi bisa diproses setelah serangan pada bulan Mei menghentikan produksi. Sepanjang musim semi dan musim panas, Ukraina telah menargetkan kilang Yaroslavl dan Volgograd, yang keduanya memiliki kapasitas pemrosesan sekitar 15 juta ton per tahun. Kilang minyak Moskwa, yang seharusnya menjadi salah satu yang lebih aman dibandingkan kebanyakan kilang lain karena letaknya yang dekat dengan ibu kota Rusia dan semua pertahanan udara yang mengelilinginya, telah terkena serangan 2 kali pada bulan Juni, menghentikan produksi penyulingan sebanyak 12 juta ton. Dan melengkapi daftar ini adalah kilang Besnev Novoil, Syzran, Perm, dan Novokui-Bishevsk yang secara keseluruhan memproses 37,8 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Minyak Rusia terbakar dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan meskipun serangan kilang Ukraina bukanlah hal baru pada titik ini, kampanye selama 40 hari menegaskan fakta yang sudah mapan bahwa tidak ada lagi fasilitas terpenting Rusia yang aman. Kamu mau sorotan lainnya? Kami punya. Kampanye 40 hari itu memberikan dampak besar pada Angkatan Udara Rusia saat Ukraina berhasil menghancurkan lebih dari selusin pesawat. Di antara korban tersebut ada sepasang jet tempur Su-35 yang selain Su-57 yang hampir tidak pernah digunakan di Ukraina, mungkin merupakan jet tempur terbaik yang bisa dikerahkan Rusia. Ukraina menghancurkan sebuah Tu-95MS dalam serangan lain terhadap armada pembom strategis Rusia. Beberapa pesawat era Soviet lama yang digunakan Rusia untuk serangan bom luncur misilnya juga berhasil dijatuhkan oleh drone Ukraina, termasuk Su-24, Su-30, dan Su-30SM. Ukraina juga berhasil menghancurkan sepasang pesawat latih Il-39 yang akan menyulitkan Rusia untuk mempersiapkan pilot-pilotnya melakukan apa yang dibutuhkan Putin. Seiring serangan terhadap pesawat, serangan ke lapangan udara pun ikut terjadi. Belbek, Kamskaya, Saki, Vardiska, Engels, dan Bagorovo semuanya mendapat kunjungan dari drone Ukraina. Bagi banyak dari mereka, ini bukan kunjungan pertama, menunjukkan betapa kewalahan pertahanan udara Rusia saat ini. Itu menjadi pengantar yang bagus untuk sorotan kita berikutnya. Sistem pertahanan udara Rusia mengalami masa yang sangat buruk selama kampanye 40 hari tersebut. Ukraina berhasil menghancurkan 1 sistem pertahanan udara atau radar per hari dalam serangan kilat yang membuka peluang untuk serangan udara lebih lanjut di masa depan. Di antaranya terdapat radar multifungsi 92N6E yang sering digunakan oleh sistem S-400 Rusia, serta radar Nebo-U. Rusia kehilangan beberapa sistem pertahanan udara Pansir S-2 dan Tor M-2 akibat serangan drone Ukraina bersama dengan stasiun peperangan elektronik Pole-21 yang seharusnya mampu mengacaukan arah drone-drone Ukraina. Ada ironi yang begitu memuaskan dalam semua ini. Senjata-senjata yang sangat diandalkan Rusia untuk menghadapi drone Ukraina justru dihancurkan oleh drone-drone itu, menunjukkan bahwa banyak dari sistem ini sebenarnya tidak layak digunakan karena kesulitan melacak drone yang terbang di ketinggian rendah. Kampanye selama 40 hari itu hanya menambah masalah pertahanan udara yang sudah lama dihadapi Rusia. Seiring dengan bertambahnya jangkauan drone Ukraina, Rusia semakin dipaksa untuk memperluas pertahanan udaranya ke wilayah yang lebih luas di negaranya. Pertahanan udara Rusia seperti karet gelang yang direntangkan di pinggang seorang jenderal Rusia yang besar. Pada akhirnya, karet itu akan putus, dan sekarang kita mulai melihat karet-karet itu putus di mana-mana. Sekarang ada celah besar dalam pertahanan udara Rusia. Rusia memang tidak memiliki cukup sistem untuk melindungi setiap target yang mungkin ingin dihancurkan Ukraina. Rusia sedang panik.
Bahkan cincin pertahanan udara yang sangat diperkuat di sekitar Moskow pun kini berhasil ditembus. Kremlin sedang berusaha memindahkan pertahanan udara untuk melindungi target-target prioritas. Tetapi itu justru menciptakan lebih banyak kerentanan, baik di garis depan maupun di belakang, untuk dimanfaatkan oleh Ukraina. Dan sekarang 40 sistem dan radar lagi. Radarnya sudah hilang. Putin tahu apa artinya itu. Lebih banyak drone Ukraina akan berhasil. Kami punya satu sorotan lagi untuk Anda sebelum kita lanjut. Armada bayangan Rusia di perairan sekitar Crimea. Armada itu tidak dalam kondisi baik. Sepanjang bulan Juli, Ukraina melancarkan serangan demi serangan terhadap kapal-kapal armada bayangan di Laut Hitam dan Laut Azov. Sebagian besar, Ukraina tampaknya menargetkan kapal-kapal yang memasok Crimea dengan bahan bakar dan persediaan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengisolasi semenanjung itu dan memaksa Putin melepaskan cengkeramannya atas wilayah yang dicuri Rusia pada 2014. Kampanye itu belum berhenti. Pada 29 Juli, pers Euromaidan melaporkan bahwa Ukraina telah menyerang 201 kapal Rusia hanya dalam 3 minggu. Pembaruan datang dari akun X Kementerian Pertahanan Ukraina pada 6 Agustus. Jumlahnya naik menjadi 236 perahu dan kapal yang dihancurkan hanya pada bulan Juli, dengan sebagian besar serangan dilakukan pada jarak lebih dari 50 km. Ukraina sekarang mengklaim bahwa mereka memiliki kendali tembakan atas perairan yang mengelilingi Crimea. Sulit untuk membantahnya. Rusia tampaknya tidak mampu melakukan apapun untuk menghentikan serangan-serangan ini terhadap kapal-kapalnya di Crimea. Yang kita lihat di sini adalah sejumlah besar peralatan Rusia yang dikirim ke tempat rongsokan bersama dengan para prajurit yang dikirim ke kuburan mereka. Tapi apa sebenarnya yang dicapai Ukraina dengan kampanye 40 harinya? Kami akan membahas jawabannya setelah pengingat berikut ini bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang telah kami siapkan. Inilah yang dilakukan Ukraina selama 40 hari. Ukraina membawa perang kembali ke Rusia, mungkin lebih dari sebelumnya. Ini bukan serangkaian serangan acak yang dilakukan saat ada kesempatan. Ukraina merencanakan semua ini. Mereka tahu persis apa yang akan diserang, di mana, dan kapan. Setiap drone yang diluncurkan terbang ke udara dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelum kampanye dimulai. Ukraina tidak bersikap reaktif, mereka bersikap proaktif dalam kampanye yang dirancang untuk memberikan tekanan semaksimal mungkin kepada Putin. Aspek dari kampanye tersebut sangat efektif. Pada pertengahan kampanye, The Economist menerbitkan sebuah artikel yang membahas serangan Ukraina terhadap fasilitas Wildberries milik Rusia, yang merupakan sorotan lain yang belum kita bahas. Kamu akan mengetahui alasannya di akhir video. Namun, kampanye drone Ukraina telah menyebabkan kerugian setidaknya $2 miliar pada sebuah perusahaan yang pada dasarnya adalah Amazonnya Rusia, menambah tekanan pada para penjual dan pembeli yang sama-sama menggunakan platform tersebut. Setiap serangan yang dilakukan Ukraina selama gelombang serangan 40 hari yang brutal itu memiliki tujuan yang sama. Kilang-kilang minyak diserang untuk mencegah orang Rusia mendapatkan akses mudah ke bahan bakar. Hal yang sama juga berlaku untuk para penjajah Crimea dan serangan terhadap armada bayangan. Bahkan, serangan terhadap perlengkapan militer Rusia berfungsi sebagai pengingat bahwa perang yang pernah dijanjikan Putin tidak akan melampaui perbatasan Ukraina kini telah sampai ke Rusia. Dan serangan itu bisa mengenai hampir seluruh wilayah Rusia. Serangan di Omsk membuktikan hal itu. Para pemimpin Rusia merasakan dampaknya. Ketidakpuasan publik semakin meningkat menurut laporan The Economist. Menurut VCIM, sebuah lembaga survei yang dekat dengan Kremlin, kepuasan terhadap kebijakan pemerintah telah turun dari 45% pada Januari menjadi 21% pada Juni. Jumlah orang yang berpikir Rusia sedang menuju ke arah yang salah telah meningkat 2 kali lipat dari 17% menjadi 35% dalam setahun terakhir, kata Levada, lembaga survei independen. Tentu saja, merusak militer Rusia adalah dan tetap menjadi prioritas. Namun, 40 hari serangan ini juga bertujuan menimbulkan dampak psikologis pada rakyat Rusia. Lebih dari 100 serangan di wilayah Rusia dalam 40 hari bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan, ini adalah bendera merah terang yang dikibarkan ke udara agar setiap orang Rusia bisa melihatnya. Mereka tahu bahwa pelindung besar mereka, Putin, telah mengecewakan mereka. Bagi Ukraina, ini hanyalah balasan yang setimpal. Perang psikologis adalah strategi yang telah digunakan Rusia sejak saat mereka melakukan invasi. Bagi Rusia, itu berarti melakukan serangan terus-menerus terhadap kota-kota Ukraina, seringkali menewaskan atau melukai warga sipil dalam prosesnya. Sepanjang musim dingin, itu juga berarti serangan tanpa henti terhadap jaringan energi Ukraina. Ukraina tidak ikut-ikutan dengan Putin dan antek-anteknya. Ukraina tidak melakukan serangan langsung terhadap warga sipil. Namun Ukraina telah memutuskan bahwa strategi perang psikologis adalah sesuatu yang sah, mengingat semua yang telah dan terus dilakukan Rusia. Tujuan Ukraina adalah membuat hidup tidak nyaman bagi warga Rusia biasa, dan dalam kasus para penjajah di Crimea, membuat hidup benar-benar tak tertahankan. Tidak ada contoh yang lebih baik dari hal ini selain kelangkaan bahan bakar yang melanda Rusia selama kampanye 40 hari tersebut. Ukraina tidak menyerang kilang minyak dan kapal armada bayangan hanya karena mereka bisa. Mereka ingin bensin dan solar Rusia terbakar di mana saja kecuali di dalam kendaraan Rusia. Dan jika bahan bakar itu tidak bisa dibakar, maka bahan bakar itu harus menjadi komoditas langka yang harganya membuat konsumen Rusia tidak mampu membelinya. Sepanjang bulan Juli, Ukraina sebagai
sebagian besar telah mencapai tujuannya. Di beberapa wilayah Rusia, khususnya di Crimea, harga bensin telah naik 2 kali lipat. Antrean, beberapa bahkan mencapai beberapa kilometer, telah menjadi pemandangan umum di luar SPBU Rusia saat para pengemudi akhirnya mencari pompa yang masih memiliki bahan bakar. Serangan Ukraina terhadap kilang minyak telah memangkas sekitar sepertiga dari output penyulingan standar Rusia, menyisakannya pada tingkat yang terakhir kali terlihat pada tahun 2002, menurut laporan media United 24 Media. Fasilitas-fasilitas yang diserang Ukraina selama kampanye 40 hari tersebut mencakup 45% dari total kapasitas penyulingan Rusia. Dan satu aspek dari kampanye tekanan ini diyakini telah merugikan Rusia sekitar 13,5 miliar dolar sepanjang tahun 2026. Semua ini bertujuan untuk mendorong ketidakpuasan, bukan mengemudi. Jauh lebih sedikit orang Rusia yang bisa melakukan hal itu karena apa yang telah dilakukan Ukraina selama 40 hari terakhir. Satu-satunya kabar baik bagi Rusia adalah Gazprom Neft, yang merupakan salah satu penjual bahan bakar terbesar di negara itu, dilaporkan telah mencabut batas pembelian di 13 wilayah Rusia, di mana sebelumnya mereka terpaksa melakukan pembatasan bahan bakar. Berapa lama hal itu akan bertahan masih menjadi tanda tanya, terutama jika Ukraina memutuskan untuk meningkatkan serangan ke kilang minyak. Tapi sekali lagi, semuanya tentang tekanan. The Economist menyoroti bahwa dengan angka jajak pendapat yang mereka bagikan, dan Kyi memposting hal yang sama dalam artikel tanggal 4 Juli, di mana mereka menyatakan bahwa jumlah rekor warga Rusia kini ingin Putin mengakhiri operasi militer khususnya. Media tersebut mengatakan bahwa sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat berbasis Ukraina, Institut Konfliktologi dan Analisis Rusia, menemukan bahwa hanya 9% warga Rusia yang ingin melanjutkan perang sampai negara mereka meraih kemenangan penuh. 81% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka lebih memilih perang segera diakhiri, terutama mengingat betapa besar biaya yang harus mereka tanggung, baik secara pribadi maupun untuk negara mereka. Perubahan opini publik di Rusia ini merupakan keberhasilan besar bagi kampanye 40 hari Ukraina. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan masalah besar yang ada. Tujuannya adalah memaksa Putin untuk duduk di meja perundingan pada akhir 40 hari tekanan terus-menerus, dan itu belum terjadi. Kemungkinan besar tidak banyak orang, mungkin termasuk Zelensky sendiri, yang benar-benar percaya bahwa psikopat yang bersembunyi di bunker jauh di bawah tanah itu akan menyatakan perdamaian. Namun Ukraina berhasil menimbulkan kerusakan nyata di seluruh Rusia dan terus menambah tekanan pada Putin di saat dukungan terhadap invasinya menurun ke titik terendah baru di negaranya sendiri. Itu adalah kemenangan bagi Ukraina. Untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, kurang lebih akan tetap sama. Putin tidak datang ke meja perundingan setelah 40 hari. Jadi Ukraina akan melancarkan kampanye baru. Kami akan teruskan. Jangan terlalu terpaku pada semua perdebatan ini. 40, 50, 100, atau 15 hari, yang terpenting adalah hasilnya. Bukan soal bagaimana kita memasuki proses ini. Yang jauh lebih penting adalah apa yang kita dapatkan setelahnya. Untuk keluar dari proses ini dengan hasil yang diinginkan, kita harus kuat. Itulah kata-kata Kepala Kantor Kepresidenan Kirill Budanov setelah berakhirnya kampanye 40 hari. Ini adalah sebuah peringatan. Jika Putin, kroni-kroninya, dan rakyat Rusia berpikir bahwa mimpi buruk yang baru saja mereka alami sudah berakhir hanya karena tenggat waktu 40 hari telah lewat, mereka salah besar. Masih banyak yang di udara dan siap menyerang. Dan jika masih ada keraguan bahwa Budanov mengatakan yang sebenarnya, para operator drone Ukraina sudah membuktikannya. Mereka membiarkan senjata mereka yang berbicara. Pada 6 Agustus, Ukraina melakukan 2 serangan lagi ke kilang minyak, kali ini di kilang Bashneft Novoil dan Slavneft Yanos. Pesan itu telah dikirimkan dengan jelas dan tegas. Rusia mungkin telah bertahan dari gempuran 40 hari, tetapi tekanannya tidak akan berkurang. Ukraina akan memaksa Putin untuk duduk di meja perundingan, bahkan jika itu berarti setiap kilang minyak di Rusia harus dibakar. Putin mengawali tahun 2026 dengan mengira bahwa dia sudah memahami semuanya. Dia menyuruh kroni-kroninya berbohong habis-habisan tentang pencapaian wilayah untuk memberinya sedikit daya tawar dalam perundingan damai. Mereka akan mengklaim bahwa Donbas akan jatuh dalam hitungan bulan. Dan untuk mendukung itu, Rusia telah merebut wilayah di selatan Ukraina, memungkinkan mereka menciptakan zona penyangga untuk mencegah pasukan dan suplai mencapai para pembela Donbas. Betapa besar perbedaan yang terjadi dalam setahun. Rusia tidak menguasai wilayah selatan, justru Ukraina yang menguasainya. Selama 7 bulan terakhir, Ukraina telah melakukan serangan yang sulit dipercaya oleh siapapun. Dan serangan itu telah membuahkan hasil yang sangat besar. 745 km persegi, wilayah berhasil direbut kembali. Itu menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang mengatakan bahwa Ukraina telah merebut kembali 745 km persegi wilayah pada tahun 2026, yang sangat merusak rencana Putin untuk tahun tersebut. Tahun ini seharusnya menjadi tahun di mana setiap janji yang dibuat Putin akhirnya akan terwujud. Corong propaganda Rusia mengatakan kepada dunia bahwa Ukraina sudah diambang kehancuran, bahwa kejatuhan akan segera terjadi. Dan memang benar, ada kehancuran yang akan datang. Hanya saja, Rusia yang justru dilumpuhkan membuat rencana mereka untuk tahun 2026 berantakan. Skala ofensif Ukraina sangat mengesankan. Pengumuman Zelensky pada 12 Agustus mengungkapkan bahwa sebagian besar serangan balasan Ukraina terjadi di wilayah yang luas di garis depan selatan, yang meluas ke wilayah tempat Dnipropetrovsk
Zaporizhia, dan Donetsk bertemu menjadi satu. Secara keseluruhan, Zelensky mengklaim Ukraina menggunakan serangan balasan untuk merebut kembali 26 permukiman yang semuanya telah diperkuat untuk melindungi dari serangan Rusia di masa depan. Ini adalah penghinaan bagi Putin. Ukraina tidak hanya menghapus zona penyangga yang ingin diciptakan Rusia, dan nanti kami akan jelaskan mengapa itu penting, tetapi juga mendorong pasukan Rusia mundur dari wilayah yang mereka anggap aman. Diambil alih, tidak ada peluang bagi Ukraina untuk melakukan apapun. Kekuatan militer Rusia yang katanya hebat sekali lagi dipertanyakan, dan para tentara yang ditugaskan Putin untuk mempertahankan wilayah selatan Ukraina telah gagal total akibat serangan balasan yang brilian di arah Aleksandrovka. Semua ini sudah sesuai dengan rencana Ukraina. Seperti yang dikatakan Zelensky, operasi ofensif kami ini dilakukan dengan presisi, persis seperti yang direncanakan. Dan situasinya semakin buruk bagi Rusia. Korban yang mereka derita akibat serangan balasan Ukraina sangat besar. Berkat operasi aktif pasukan kami, kerugian besar berhasil ditimpakan pada pasukan pendudukan. Kerugian Rusia mencapai setidaknya 9.550 personel tewas dan lebih dari 6.600 terluka, ungkap Zelensky. Itu berarti total 16.150 tentara Rusia telah dikeluarkan dari pertempuran hanya di satu bagian garis depan, bagian yang seharusnya mereka pertahankan untuk memungkinkan serangan lebih dalam ke Donetsk. New Voice of Ukraine meliput beberapa permukiman yang telah dibebaskan oleh Ukraina. Di antaranya adalah Yalta, Zelenihai, Tovster, Novohatska, dan Horichivska. Semua telah berada di bawah tembakan berat Rusia sejak 2025 dan telah dievakuasi. Infiltrator Rusia juga berhasil memasang ranjau di sekitar permukiman ini, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dibebaskan dari pengaruh Rusia. Tidak ada satupun dari itu yang menghentikan pasukan Ukraina. Komplikasi logistik yang disebabkan oleh benteng-benteng ini berhasil diatasi, dan Ukraina menemukan cara untuk menghadapi drone pengintai dan FPV yang dimiliki Rusia di udara. Apa yang kita lihat di sini adalah serangan terbesar yang diluncurkan Ukraina dalam 2 tahun terakhir. Dan di Zaporizhia, serta sebagian besar Ukraina Selatan, serangan balasan itu telah membuat pasukan Rusia kembali ke titik awal. Mereka sudah menguasai wilayah ini, yang harus mereka lakukan hanyalah mempertahankannya. Mereka gagal. Dan sekarang pekerjaan yang membutuhkan waktu hampir setahun bagi Rusia untuk diselesaikan harus dimulai lagi dari awal, melawan para pembela Ukraina yang lebih siap pada kesempatan kedua ini. Putin sangat marah, dan memang seharusnya begitu. Bagaimanapun juga, ini bukan tentang tentaranya menyerah pada kekuatan pasukan Ukraina yang lebih besar. Itu masih bisa dimengerti oleh Putin, meskipun dia tidak akan senang tentang hal itu. Sebaliknya, Ukraina berhasil melakukan serangan balasan terhadap serangan balasan Rusia dengan strategi yang cerdas, sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Putin dan tentaranya. Hal itu akan membuat Putin semakin marah karena dia kembali diakali. Dan semua ini dimulai dari kesalahan besar Rusia. Kita sudah membahas tentang Rusia yang menguasai semua permukiman yang sebelumnya hilang dan 745 km persegi wilayah yang berhasil direbut kembali oleh Ukraina dari Rusia. Secara teknis itu benar, tapi sebenarnya lebih dari itu. Rusia tidak menguasai wilayah ini dengan mengirimkan pasukan besar ke wilayah selatan Ukraina yang bisa diperkuat dan dijadikan landasan untuk serangan lebih dalam. Sebaliknya, Rusia mencoba mengaburkan, berpura-pura seolah-olah mereka memiliki kendali lebih besar daripada yang sebenarnya. Alih-alih melakukan serangan besar-besaran dengan kendaraan tempur, Rusia justru mengirimkan kelompok-kelompok kecil penyusup, kadang hanya terdiri dari 2 atau 3 tentara per unit. Dan tugas mereka adalah menyelinap ke belakang garis musuh, mendirikan posisi, dan yang paling penting bagi Putin, membawa bendera agar bisa difoto dan direkam saat mereka menguasai wilayah Ukraina. Operasi penanaman bendera itu seharusnya menjadi ajang unjuk kekuatan Rusia yang akan memberikan keuntungan bagi Putin. Namun justru hal itu menjadi akar kegagalan Rusia di selatan. Idenya adalah untuk menipu semua orang, termasuk Ukraina, agar berpikir bahwa Rusia memiliki klaim yang jauh lebih kuat atas wilayah yang telah mereka ambil daripada kenyataannya. Jangan salah paham, pasukan Rusia memang sudah berada di sana. Mereka memperkuat posisi dan mereka akan sulit untuk dipukul mundur. Apa yang kami lihat bukanlah pengambil alihan massal seperti yang coba diklaim Rusia, dan Ukraina sudah mengetahuinya sejak awal. Pada bulan Februari lalu, tepat ketika Ukraina meluncurkan serangan balasan, juru bicara pasukan pertahanan selatan Ukraina mengatakan bahwa Ukraina tahu persis apa yang coba dilakukan Rusia. Menurut intelijen kami, unit-unit Rusia yang beroperasi di poros Hulia, Pola, dan Aleksandrovka, khususnya unit-unit pengintai di dalam zona operasional Angkatan Darat ke-29 Rusia, telah ditugaskan untuk memasang bendera Federasi Rusia antara tanggal 14 hingga 24 Februari, menjelang peringatan invasi skala penuh, kata Vladislav Voloshin. Mengungkapkan bahwa operasi Rusia di selatan sama pentingnya untuk tujuan propaganda Putin seperti halnya untuk kebutuhan strategis militer Rusia. Ini telah menjadi strategi umum bagi Rusia karena operasi penanaman benderanya terjadi di seluruh garis depan, lapor United 24 Media, dan seringkali berakhir dengan cara yang sama. Penyusup Rusia menyelinap ke belakang garis pertahanan, menancapkan bendera, lalu terbunuh.
Itulah secara singkat yang terjadi di wilayah selatan Ukraina selama sekitar 6 bulan terakhir. Tapi sebenarnya itu sedikit lebih rumit dari itu. Ini bukan kasus pasukan Rusia menancapkan bendera, berfoto, lalu melarikan diri. Setelah bendera ditancapkan, para penyusup Rusia bertahan di posisi dan menunggu dukungan datang. Ukraina juga menyadari hal ini, dan disitulah muncul kesempatan untuk mempermalukan Putin serta merebut kembali wilayah yang luas. Namun Ukraina tidak melancarkan serangan besar-besaran seperti yang mungkin diharapkan Rusia. Kisah pembebasan 745 km persegi ini sepenuhnya tentang serangan-serangan kecil yang dilakukan hari demi hari. Semuanya dirancang untuk secara perlahan mengikis kendali Rusia sambil meminimalkan risiko bagi pasukan darat Ukraina sebanyak mungkin. Itulah kejeniusan strategi Ukraina, dan itu adalah hal terakhir yang diharapkan Rusia. Alih-alih mencoba merebut semuanya sekaligus, menurut laporan Kiev Post, Ukraina akan mengidentifikasi kelemahan di garis pertahanan Rusia, lalu mereka akan memusatkan pasukan dan kekuatan tembak pada titik lemah tersebut. Para penjajah Rusia akan terkejut ketika regu pencari dan penghancur Ukraina menggunakan drone untuk menemukan dan menyerang mereka, kemudian diikuti oleh pasukan di darat yang bergerak masuk. Orang-orang Rusia akan tewas atau dipaksa mundur. Setelah itu, Ukraina akan mengatur ulang, mengidentifikasi kelemahan berikutnya, lalu melancarkan serangan lagi. Ini seperti menyusun potongan-potongan puzzle untuk menciptakan lubang yang jauh lebih besar. Dan Ukraina menjalankan strateginya dengan sempurna. Kita tahu itu bukan hanya karena Zelensky yang memberitahu kita. Peta-peta menunjukkan semuanya dan memperlihatkan bahwa pasukan Rusia telah mundur di Alexandrovka dan tempat-tempat lain. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami menggali lebih dalam di balik berita utama untuk memberikan gambaran lengkap kepada Anda. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, pertimbangkan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami. Kecemerlangan strategi Ukraina memiliki lapisan kedua. Penanaman bendera Rusia juga bisa dianggap sebagai cara untuk memancing Ukraina melancarkan serangan yang justru akan membuat mereka kehilangan lebih banyak tentara dan peralatan. Namun, Ukraina tidak terpancing. Ukraina membiarkan Rusia bermain-main dengan benderanya dan malah dengan sangat tenang menjalankan misinya untuk menyingkirkan pengaruh Rusia dari wilayah yang diklaim Rusia sebagai miliknya. Ya, sesekali ada pengumuman. Menjelang akhir Februari misalnya, Ukraina melaporkan pembebasan 400 km persegi. Namun laporan-laporan ini selalu datang setelah kejadian. Rusia tidak pernah tahu apa yang akan menjadi target Ukraina berikutnya atau kapan, yang berarti mereka tidak pernah punya kesempatan untuk mempersiapkan para penyusupnya menghadapi apa yang akan terjadi. Kita bisa melihat betapa berhasilnya Ukraina dari sebuah peta yang dirilis oleh Deep State. Penyedia intelijen sumber terbuka tersebut melacak kemajuan dan penarikan pasukan di seluruh garis depan. Pada tanggal 12 Agustus, mereka menerbitkan sebuah peta yang membuktikan semua klaim Zelensky. Kamu lihat bagian berwarna biru muda itu? Itu semua adalah wilayah yang telah dibebaskan pasukan Ukraina dari kendali Rusia pada tahun 2026. Deep State menyoroti 19 permukiman berbeda di dalam satu area biru itu, termasuk beberapa yang sudah kami sebutkan sebelumnya seperti Yalta dan Khersonivka. Lainnya termasuk Voronezh, Ternovka, dan Rivne. Semua desa yang sebelumnya diklaim Rusia telah dikuasai, namun kini jatuh ke tangan Ukraina berkat strategi mereka yang memanfaatkan kelemahan di garis pertahanan Rusia sedikit demi sedikit. Ada elemen lain dalam semua ini. Rusia menutup mata terhadap kenyataan. Lebih dari itu, Rusia tidak hanya mengabaikan pencapaian Ukraina, tetapi juga pura-pura seolah-olah proses derusifikasi itu tidak pernah terjadi sama sekali. Sekali lagi, kita bisa melihat itu di peta. Blogger militer Rusia, Rybar, membagikan apa yang menurut Rusia sedang terjadi. Warna merah pada petanya menunjukkan wilayah yang diklaim Rusia dikuasai, dan Anda akan melihat bahwa Alexandrovka disorot sebagai wilayah yang hampir sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia. Sekarang kembali ke peta Deep State. Bagian biru yang kami sebutkan tadi adalah wilayah yang dikuasai Ukraina. Beberapa kilometer ke barat dari wilayah itu terdapat Alexandrovka, tepatnya berjarak 23 km. Benar-benar tidak tersentuh. Mungkin hanya sesekali ada unit infiltrasi yang berhasil menembus garis depan. Inilah distorsi realitas yang diciptakan Rusia untuk membuat seolah-olah mereka lebih unggul di Ukraina daripada kenyataannya. Satu peta menunjukkan kendali penuh, peta lainnya menunjukkan garis Ukraina yang berjarak beberapa kilometer dari permukiman yang diklaim Rusia telah mereka kuasai. Ada ketidaksesuaian di medan perang di sini. Narasi Rusia telah berbenturan dengan kenyataan, dan kenyataannya adalah bahwa Alexandrovka belum berhasil direbut. Rusia telah kehilangan 745 km persegi wilayah Ukraina pada tahun 2026. Dan serangan terakhir yang seharusnya melumpuhkan Ukraina dan menyebabkan runtuhnya Donbas kini berada di ambang kehancuran. Kesenjangan ini terjadi hingga ke Kremlin dan kita telah melihatnya beberapa kali tahun ini. Ambil contoh pertemuan yang dipublikasikan dan disiarkan secara nasional yang diadakan Putin dengan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov pada 3 Juli. Gerasimov banyak mengumbar omong kosong dalam pertemuan itu. Di depan jutaan penonton Rusia, sang jenderal mengatakan kepada Putin bahwa Rusia telah merebut 133 permukiman Ukraina sejak 1 Januari, yang setara dengan sekitar 3.000 km persegi. Wilayah Ukraina yang diduduki dengan 636 km persegi.
dari wilayah itu direbut hanya pada bulan Juni saja. Kemajuan pesat terjadi di Alexandrovka dan Huliopol, kata Gerasimov kepada Putin. Dan klaim bahwa Alexandrovka telah jatuh muncul kemudian pada hari itu, tetapi semuanya adalah kebohongan. Seperti yang ditunjukkan oleh Kyiv Post, pasukan Rusia terdekat, kemungkinan penyusup, berada 15 km dari Alexandrovka pada saat itu. Dan sekali lagi, peta Deep State yang kami bagikan sebelumnya membuktikannya. Rusia mengklaim sedang maju di setiap sektor, dan klaim ini dibuat bahkan ketika ofensif Ukraina yang sedang berlangsung justru mendorong pasukannya mundur. Dalam sebuah artikel pada 30 Juni, RIA Rusia sudah menyampaikan hal ini, bahkan sebelum klaim tidak akurat dari Gerasimov. Media tersebut mengatakan bahwa penilaian Putin terhadap realitas medan perang di Ukraina semakin jauh menyimpang dari kenyataan dibanding sebelumnya. Putin kini hanya bisa melebih-lebihkan kemajuan Rusia, baik secara sadar maupun tidak. Di Konstantinivka, media tersebut menunjukkan bahwa Putin mengklaim Rusia menguasai 96% wilayah permukiman itu. Sekali lagi, ia salah. Konstantinivka masih berdiri, dan Rusia masih perlu bertempur lama untuk bisa mendekati tingkat kendali yang diklaim Putin. Pemimpin Rusia itu sudah kehilangan pijakan pada kenyataan. Dia hidup di dunia fantasi, entah berbohong untuk mencoba mempertahankan pengaruh atau membiarkan dirinya sengaja disesatkan oleh para jenderal yang mengatakan apa yang ingin dia dengar. Karena kita telah kehilangan 745 km persegi dan sama sekali tidak mendekat, Alexandrovka adalah cara pasti untuk kehilangan pangkat dan jabatanmu. Serangan Ukraina selama tahun 2026 telah memberikan kenyataan pahit, meskipun Putin ingin mengabaikannya. Begini seberapa pahit kenyataan itu. Dalam laporan tanggal 1 Agustus tentang serangan Rusia, Institut Studi Perang atau ISW membandingkan perolehan teritorial Rusia pada periode antara Februari hingga Juli 2026 dengan apa yang telah mereka capai tahun sebelumnya. Angka-angka tersebut menunjukkan betapa buruknya tahun 2026 bagi Rusia dan seberapa efektif strategi ofensif Ukraina saat ini. Pada Februari 2025, Rusia mengklaim 354,09 km persegi wilayah Ukraina. Jumlah itu turun menjadi 122,73 km persegi pada tahun 2026. Untuk bulan Maret angkanya adalah 203,74 dibanding 23,04 km persegi. Musim panas bahkan lebih buruk bagi Rusia. Rusia hanya merebut 30,02 km persegi pada bulan Juni dan 37,85 km persegi pada bulan Juli dibandingkan dengan 481,87 dan 455,74 km persegi pada bulan-bulan yang sama di tahun 2025. Anda mungkin menyadari bahwa kami tidak menyebutkan bulan April dan Mei. Itu karena ada sesuatu yang istimewa di bulan-bulan tersebut. Rusia secara aktif kehilangan wilayah pada kedua bulan itu. Rusia akhirnya mengalami kerugian sebesar 116,01 km persegi pada bulan April dan 281,1 km persegi pada bulan Mei, yang menunjukkan bahwa dua bulan inilah saat serangan balasan Ukraina benar-benar mulai mendapatkan momentum. Sebagai konteks, Rusia berhasil merebut lebih dari 700 km persegi wilayah Ukraina selama 2 bulan tersebut jika digabungkan pada tahun 2025. Inilah kenyataan bagi Rusia. Tahun yang seharusnya menjadi tahun runtuhnya Ukraina justru menunjukkan betapa lemahnya kemajuan Rusia dan betapa efektifnya strategi ofensif Ukraina. Berbicara tentang pelemahan, Rusia gagal membuat kemajuan bukan karena mengirim lebih sedikit tentara untuk menghantam pertahanan Ukraina. Ini bukan kasus mundur untuk mengisi ulang kekuatan sebagai persiapan serangan yang lebih kuat di akhir tahun. Angka korban menunjukkan hal itu kepada kita. Pada tanggal 3 Agustus, Zelensky mengungkapkan bahwa Rusia telah menderita 225.500 korban selama 7 bulan pertama tahun 2026. Kita bisa melakukan sedikit perhitungan untuk menunjukkan apa arti sebenarnya dari angka itu untuk periode yang dibahas ISW dalam penilaiannya. Pertama, kita keluarkan korban bulan Januari, 31.680 menurut Al Jazeera, sehingga kita mendapatkan 193.820 korban antara Februari dan Juli. Selanjutnya, kita jumlahkan perolehan wilayah Rusia untuk periode tersebut. Menurut ISW, apa yang disebut perolehan wilayah itu sebenarnya bukan perolehan. Selama periode 6 bulan ini, Rusia justru kehilangan 183,47 km persegi. Ya, itu di luar dugaan, tapi ini menunjukkan betapa berdampaknya serangan Ukraina. Oke, mari kita coba pendekatan yang berbeda. Kita akan bersikap baik kepada Rusia dan memasukkan infiltrasi sebagai perolehan wilayah. Meskipun menyelinapkan 1 atau 2 tentara ke sebuah pemukiman, masih jauh dari mengklaim pemukiman tersebut. Dengan infiltrasi yang dimasukkan, sekali lagi, menurut angka dari ISW, Rusia telah mengklaim 379,85 km persegi. Jadi, dalam skenario terbaik untuk Rusia ini, tetap saja Rusia kehilangan 510,25 tentara untuk setiap kilometer persegi yang berhasil direbut di Ukraina antara Februari dan Juli. Ini bukanlah dominasi, ini adalah bencana. Sebuah kenyataan yang tidak ingin diterima oleh Putin, bahkan dalam skenario terbaik sekalipun. Dan dalam skenario terburuk, Rusia telah mengorbankan lebih dari 193.000 tentara hanya untuk terus kehilangan wilayah.
Tidak ada yang akan percaya bahwa ini bisa terjadi dengan semua gertakan Rusia yang terjadi di awal tahun. Tapi ini benar-benar terjadi, dan inilah artinya bagi Rusia. Alasan utama mengapa Rusia ingin menguasai wilayah di selatan Ukraina, terutama di pertemuan Dnipro, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan Donetsk, adalah untuk menciptakan zona penyangga guna mendukung serangan di Donetsk. Idenya sederhana, menciptakan zona penyangga yang akan mencegah Ukraina mengirim pasukan dan pasokan ke Donetsk, bersamaan dengan memaksa Ukraina mengorbankan tentaranya di selatan yang sebenarnya lebih mereka butuhkan untuk bertempur di sabuk benteng Donetsk. Bagus secara teori, tetapi ketika pelaksanaannya bergantung pada infiltrasi dan harus berhadapan dengan strategi bertahap Ukraina yang brilian, semuanya jadi berantakan. Zona penyangga itu telah runtuh dan dampaknya mulai dirasakan di Donetsk. Rusia seharusnya sudah hampir melumpuhkan sabuk benteng saat ini. Itu menurut Putin, yang telah menetapkan tenggat waktu bulan September untuk merebut oblast tersebut dan akhirnya mengamankan Donbas. Rusia punya waktu sekitar 2 minggu untuk melakukan keajaiban dan mewujudkannya karena mereka masih jauh dari merebut Konstantinivka, apalagi sisa benteng lainnya. Sabuk. Ngomong-ngomong, tenggat waktu Donetsk sekarang adalah bulan Desember. Itu juga tidak akan terjadi. Jadi, apa yang akan terjadi? Nah, Putin sekarang punya masalah bernama Alexandrovka karena Rusia harus mencoba merebut kembali 745 km persegi wilayah yang telah hilang ke Ukraina pada tahun 2026. Namun, Rusia tidak bisa merebut kembali wilayah itu di darat. Ukraina sudah diperkuat dan pasukan Putin sebagian besar fokus di Donetsk dengan serangannya di selatan sangat terbatas. Jadi, yang kemungkinan akan kita lihat sepanjang sisa tahun 2026 adalah Rusia mencoba menggunakan serangan udara untuk melemahkan Ukraina di selatan, mungkin sebagai persiapan untuk upaya mendorong kembali di kemudian hari. Faktanya, pendekatan ini sudah mulai dilakukan. Pada 2 Juli lalu, Pravda melaporkan bahwa Rusia telah menjatuhkan 7 bom udara di Alexandrovka, menghancurkan 50 rumah dan menewaskan 1 orang. Itu cara yang aneh untuk memperlakukan sebuah permukiman yang kamu klaim telah direbut sehari kemudian, Rusia. Ini adalah tindakan putus asa. Rusia terpaksa mengandalkan strategi udara karena mereka sudah tidak cukup dekat lagi dengan Alexandrovka untuk menyerangnya secara andal dengan artileri atau melancarkan serangan darat. Dan itu semua karena Ukraina membebaskan 745 km persegi wilayahnya telah melukai Putin sang propagandis, tapi benar-benar melumpuhkan Putin sang ahli strategi yang gagal. Sekarang yang bisa dilakukan Rusia hanyalah menyerang dari udara, dan mungkin ada satu negara yang punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Polandia hampir turun tangan. Apa cara terbaik menghadapi Rusia di tahun 2026? Jangan biarkan Rusia menyerangmu lebih dulu. Bersikaplah preemptif dan singkirkan ancaman Rusia sebelum mereka punya kesempatan melakukan apapun terhadapmu. Di dunia di mana pencegahan tampaknya kurang efektif dibanding kapanpun sejak awal abad ke-21, menyerang lebih dulu lebih baik daripada diserang. Setidaknya itulah pendekatan baru Jerman. Dalam putusan hukum bersejarah, Jerman telah memberikan kekuasaan kepada dinas intelijennya untuk menyerang Rusia sebelum Rusia menyerang Jerman. Serangan preemptif akan segera diluncurkan, tetapi serangan-serangan itu tidak akan melibatkan rudal dan bom. Serangan itu akan melibatkan wewenang baru yang diberikan kepada dinas intelijen Jerman. Drone terbaik adalah drone yang tidak pernah terbang dan dapat mengancam Jerman, ujar Ketua Komite Pengawasan Parlemen Bundestag Jerman, Mark Henrichmann, menjelang pemungutan suara penting yang akan menentukan apakah kabinet Jerman akan memberikan serangkaian wewenang baru kepada badan intelijennya. Beberapa jam kemudian, hasil suara telah masuk. Undang-undang baru telah disahkan oleh kabinet. Seperti yang telah dinyatakan Henrichmann, memang seharusnya begitu. Jerman telah mengambil langkah besar untuk semakin dekat untuk memberikan dirinya kekuatan melakukan serangan preemptif terhadap Rusia. Daripada selalu menunggu dan merespons strategi perang hibrida yang telah digunakan Putin terhadap Berlin sejak invasi ke Ukraina dimulai. Reuters adalah salah satu media pertama yang melaporkan berita tersebut. Dalam sebuah artikel pada 12 Agustus, media tersebut mengungkapkan bahwa kabinet Jerman telah mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada dinas intelijen negara itu untuk meretas komunikasi guna mengganggu operasi yang direncanakan oleh musuh asing. Langkah kontroversial ini memberikan kewenangan baik kepada BND maupun BFE, yang merupakan badan intelijen utama Jerman, akses yang jauh lebih luas ke komunikasi digital, bersama dengan kemampuan untuk mengumpulkan lebih banyak data daripada sebelumnya, dan melakukan apa yang digambarkan oleh Reuters sebagai operasi aktif untuk menggagalkan serangan. Ini menunjukkan bahwa Jerman tidak hanya akan mengumpulkan data agar bisa menunjukkannya dan berkata, lihat apa yang direncanakan Rusia, karena mari kita akui, semua ini tentang Rusia. Apa yang tampaknya dimaksud dengan undang-undang baru ini adalah bahwa Badan Intelijen Jerman dapat secara aktif melakukan peretasan dan operasi kontrasabotase untuk menghentikan rencana-rencana tersebut agar tidak menjadi sesuatu yang nyata. Ini adalah sebuah revolusi dan perubahan bersejarah dalam pendekatan Jerman terhadap bagaimana mereka menggunakan badan intelijennya, kata Menteri Dalam Negeri negara itu, Alexander Dobrindt, setelah pemungutan suara. Sudah saatnya kita menempatkan diri agar bisa bersaing dan setara dengan dinas intelijen mitra kita di seluruh dunia.
Hal ini membutuhkan kemampuan operasional dan kewenangan aktif untuk menangani terorisme negara modern dan kelompok ekstremis secara lebih efektif, tambah Dobrindt. Namun ada catatan penting terkait semua ini sebelum kita lanjutkan. Seperti yang disorot oleh Guardian dalam laporannya tentang keputusan terbaru Jerman, pemerintah Jermanlah yang telah memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang baru tersebut. Undang-undang tersebut masih harus melewati pemungutan suara penuh di parlemen sebelum menjadi kebijakan resmi Jerman. Hal ini bisa saja menjadi hambatan karena dukungan terhadap langkah ini tidak mutlak di Jerman. Namun sebelum kita membahas alasannya, rancangan undang-undang ini juga bukan muncul begitu saja. Jerman sudah lama berusaha memperkuat badan-badan intelijennya. Uang adalah solusi pertama yang dipilih oleh Kanselir Friedrich Merz. Anggaran BND untuk tahun 2026 sudah dinaikkan menjadi 1,73 miliar dolar. Dan Merz telah mengambil langkah untuk melonggarkan pembatasan yang diberlakukan pada BND terkait penggunaan AI dan teknologi pengenalan wajah. Satu persatu, pembatasan mulai dilonggarkan. Rancangan undang-undangnya sendiri juga sudah dikerjakan selama beberapa waktu. Pada 17 Februari, Politico melaporkan langkah-langkah yang diambil Jerman untuk memperkuat dinas intelijennya. Di tengah klaim internal bahwa dinas-dinas tersebut harus mencapai tingkat otonomi tertentu agar Jerman tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat dan rekan-rekan Eropanya untuk mendapatkan informasi. Seperti yang dikemukakan Henrysman pada saat itu, kami ingin terus bekerja sama secara erat dengan orang-orang Amerika. Tetapi jika seorang presiden Amerika Serikat, siapapun itu, memutuskan di masa depan untuk bertindak sendiri tanpa mitra Eropa, maka kita harus mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi undang-undang baru ini bukan hanya tentang menyetujui langkah-langkah preemptif. Ini tentang Jerman mengambil langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan seluruh komunitas intelijennya tidak runtuh jika Amerika Serikat memutuskan untuk menarik kerjasama intelijen mereka. Kita sudah tahu dasar-dasar tentang undang-undang baru ini, tapi inilah wewenang baru yang dijabarkan sejauh yang kita pahami sampai saat ini. Dinas intelijen Jerman akan memiliki kekuatan untuk menerapkan berbagai tindakan setelah mereka menemukan adanya rencana yang sedang berlangsung menurut laporan Politico. Tindakan-tindakan tersebut dapat bervariasi tergantung pada skala rencana tersebut. Membongkar para pelaku dan siapa yang mendukung mereka adalah salah satu pendekatan yang dapat diambil oleh dinas tersebut. Itu mungkin menjadi pilihan ketika rencana tersebut kecil kemungkinannya untuk menimbulkan kerusakan, dan Jerman justru dapat menggunakannya untuk mendapatkan poin geopolitik melawan siapapun yang mungkin berada di balik rencana itu. Rusia, pilihan lain mungkin termasuk menghancurkan properti milik orang-orang yang diidentifikasi sebagai bagian dari rencana tersebut, mensabotase bahan peledak yang telah dibuat sebelum serangan, atau bahkan memberikan intelijen palsu kepada orang-orang yang terlibat setelah upaya serangan yang menyebabkan kebingungan di dinas intelijen para musuh Jerman. Politico menambahkan, salah satu batasan utama yang berlaku untuk semua ini adalah bahwa setiap respons yang diputuskan Jerman harus terkait langsung dengan insiden asli yang ditemukan dan tidak boleh membahayakan keselamatan fisik atau nyawa. Reuters memberikan beberapa detail tambahan, menambahkan bahwa rancangan undang-undang baru tersebut mengusulkan seperangkat aturan baru yang memungkinkan dinas intelijen Jerman untuk memasang perangkat lunak yang dioperasikan negara yang melacak pencarian online dan memungkinkan pengawasan telekomunikasi. Beberapa jenis entitas, termasuk perusahaan telekomunikasi, operator transportasi, perantara keuangan, dan platform digital, juga dapat diperintahkan untuk menyerahkan informasi sesuai perintah berdasarkan undang-undang baru tersebut. Semua ini akan digunakan untuk mendukung apa yang diinginkan Jerman agar dinas intelijennya mampu lakukan. Menyerang lebih dulu, menyerang dengan keras, dan menggagalkan rencana musuh asing manapun. Namun, Anda mungkin mendengar semua ini dan merasa bahwa undang-undang baru ini agak berlebihan. Memperluas kekuasaan dinas intelijen adalah satu hal, tetapi memberi mereka akses yang tampaknya tanpa batas ke data pencarian online dan catatan telekomunikasi adalah potensi pelanggaran privasi. Hal ini bisa dianggap oleh sebagian orang sebagai langkah yang terlalu jauh. Anda tidak sendirian jika itu pendapat Anda. Kami sudah menyebutkan bahwa rancangan undang-undang baru Jerman masih harus melewati pemungutan suara penuh di parlemen, dan itu bisa menjadi hambatan. Alasannya adalah karena dukungan untuk undang-undang ini tidak bulat. DW menunjukkan bahwa masyarakat hak sipil Jerman menganggap beberapa aspek dari rancangan undang-undang tersebut tidak konstitusional, terutama terkait dengan kewenangan pengawasan yang sangat luas yang akan diterima oleh dinas intelijen Jerman. Secara khusus, memberikan akses kepada dinas-dinas tersebut ke pengawasan video publik dan privat secara waktu nyata merupakan masalah, klaim pakar dari masyarakat tersebut, Kai Dittmann. Tidak ada batasan yang cukup dan jelas untuk intrusi yang sangat luas seperti itu, yang terutama berdampak pada banyak sekali orang tak bersalah, kata Dittmann tentang undang-undang tersebut. Menambahkan bahwa memberikan Dinas Keamanan Jerman kemampuan untuk melakukan operasi siber dan kampanye aktif terhadap ancaman yang teridentifikasi, mengaburkan batas-batas konstitusional antara dinas intelijen, polisi, dan militer. Sentimen ini juga disampaikan oleh Clara Bühner yang merupakan pakar kebijakan dalam negeri dari Partai Kiri yang merupakan bagian dari oposisi terhadap koalisi Merz. Karena badan intelijen tidak lagi diwajibkan untuk memberitahu pihak-pihak yang terkena dampak dalam banyak kasus, perlindungan hukum yang efektif tidak lagi terjamin, tegasnya.
Ada juga kekhawatiran tentang apa arti pelonggaran kendali atas komunitas intelijen Jerman lewat undang-undang ini di tingkat internasional. Politico menunjukkan bahwa mata-mata Jerman biasanya dibatasi dalam melakukan operasi pengumpulan informasi yang lebih agresif karena pembatasan yang diterapkan kepada Jerman oleh komunitas internasional setelah Perang Dunia II. Pembatasan tersebut ada untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh jaringan mata-mata besar Nazi. Bagi sebagian orang di Jerman dan di luar negeri, undang-undang baru ini akan menjadi langkah berbahaya yang menjauh dari pembatasan yang telah menjaga mata-mata Jerman tetap terkendali selama lebih dari 60 tahun. Argumen tandingan terhadap klaim ini adalah bahwa sekarang bukan lagi tahun 1940-an. Jerman adalah negara yang sangat berbeda dari saat berada di bawah rezim Nazi. Dan bisa dikatakan bahwa Eropa sekarang menghadapi ancaman yang mirip dengan ancaman Nazi dulu. Hanya saja kali ini datang dari Putin dan versi imperialistik Rusia miliknya. Itulah argumen yang disampaikan Hendrichman sebelum pemungutan suara kepada Zelt TV Jerman. Kita benar-benar harus memberi kemampuan kepada aparat kita untuk melumpuhkan dan mematikan drone serang di Rusia atau pabrik yang memproduksinya. Sebelum itu diarahkan ke bandara Jerman atau mengancam keselamatan jiwa dan raga orang-orang di Jerman. Namun masih ada hambatan yang harus diatasi. Apakah rancangan undang-undang itu akan melewati hambatan-hambatan tersebut? Tampaknya sangat mungkin akan lolos. Partai koalisi MERS yang mencakup Uni Demokrat Kristen, Uni Sosial Kristen, dan Partai Sosial Demokrat memegang mayoritas di parlemen Jerman. Ketika parlemen itu kembali dari masa resesnya pada awal September, 3 partai tersebut diperkirakan akan memaksakan pengesahan rancangan undang-undang itu dengan suara kolektif mereka, terlepas dari adanya oposisi. DW bahkan mengklaim bahwa pemungutan suara lanjutan ini dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Jika memang begitu, maka kita bisa mengatakan dengan cukup yakin bahwa para mata-mata Jerman akan segera memperoleh serangkaian kewenangan baru. Namun pertanyaannya tetap, mengapa hal ini diperlukan sejak awal? Kami akan memberitahu Anda dengan tepat alasannya. Tapi sebelum itu, ini adalah acara militer dan masih banyak lagi konten seperti ini. Jika Anda belum berlangganan ke saluran ini, silakan luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Jadi kami telah menyebut kewenangan baru yang diberikan Jerman kepada para mata-matanya itu bersifat preventif. Itu benar jika dilihat dari apa yang diizinkan kewenangan tersebut kepada para mata-mata saat menghadapi rencana yang sedang berjalan. Namun, kita juga bisa berargumen bahwa undang-undang baru Jerman jauh dari bisa disebut preventif dalam konteks konflik yang lebih luas dengan Rusia dan serangan hibrida dari negara itu yang tampaknya tak ada habisnya. Kita menuju Bandara Leipzig. Larut malam, pada tanggal 4 Agustus, sebuah drone quadcopter ditemukan berkeliaran di bandara itu dan terlihat melayang di antara pesawat-pesawat. Penemuan itu memaksa satu landasan pacu ditutup, sementara Jerman mengirimkan robot penjinak bom untuk menangani drone tersebut. Lalu muncul lagi kejutan dalam cerita ini. Drone Rusia itu ternyata tidak melayang di antara sembarang pesawat. Pesawat-pesawat itu adalah pesawat kargo Antonov milik Ukraina. Implikasinya pun jelas. Sebuah drone Rusia telah ditemukan dan tampaknya sedang menunggu kesempatan untuk menghancurkan pesawat Ukraina yang ada di landasan. Setidaknya drone itu telah ditempatkan di dekat landasan untuk menjadi ancaman bagi Jerman. Kali ini drone itu tidak melakukan apa-apa. Lain kali, ya, kami baru saja membuktikan bahwa kami bisa memasukkan drone ke bandara kalian. Menteri Dalam Negeri Dobrindt memperingatkan adanya tingkat bahaya baru setelah insiden tersebut, meskipun dia tidak secara langsung mengatakan bahwa Rusia berada di baliknya, melainkan menyatakan bahwa peristiwa itu mungkin melibatkan kekuatan asing. Semua orang tahu apa maksudnya. Dan pada 10 Agustus, intelijen Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa mereka yakin Rusia berada di balik insiden drone di Leipzig. Media Jerman Bild juga mengklaim bahwa pihak berwenang yang menyelidiki insiden tersebut menemukan jejak DNA di lokasi yang cocok dengan sampel yang diambil dari bom pembakar yang pernah dikirim melalui DHL ke bandara yang sama pada Juli 2024. Hal ini tampaknya belum dikonfirmasi secara independen, tetapi fakta bahwa upaya serangan bom pembakar ini benar-benar terjadi, ditambah lagi dengan insiden drone baru-baru ini, memberikan petunjuk besar mengapa Jerman memberikan kewenangan baru kepada dinas intelijennya. Perang hibrida Rusia terhadap Jerman semakin meningkat. Dobrindt telah mengatakan hal itu dengan menyatakan kita memang tidak sedang berperang, tetapi kita menjadi target harian dari perang hibrida. Spionase, sabotase, serangan siber, atau operasi rahasia oleh kekuatan asing yang bertujuan untuk mendestabilisasi Jerman atau menimbulkan kerugian langsung merupakan kenyataan sehari-hari. Dia tidak salah. Meskipun 2 insiden di Bandara Leipzig mungkin termasuk yang paling menonjol, Jerman telah menghadapi terlalu banyak insiden perang hibrida. Jumlah dan skala insiden-insiden tersebut tidak kebetulan meningkat sejak Rusia menginvasi Ukraina dan Jerman memberikan dukungannya kepada negara yang hendak ditindas Putin. Itu menurut laporan tahun 2025 dari Badan Intelijen Dalam Negeri negara tersebut. Tentu saja, badan tersebut memiliki bias tertentu karena pada saat itu mereka sedang mengkampanyekan kewenangan baru. Namun klaim tersebut tidak sepenuhnya tanpa dasar. Angkanya tampaknya mendukung hal itu. Dalam laporan Februari 2026,
Pusat Internasional untuk Penanggulangan Terorisme meneliti sejumlah besar insiden perang hibrida yang dilakukan terhadap negara-negara Eropa. Disebutkan bahwa hanya pada tahun 2025 saja, Jerman mencatat 320 upaya sabotase. Meskipun mereka tidak selalu bisa menentukan siapa yang berada di balik upaya sabotase ini, kemungkinan karena badan intelijennya dihentikan sebelum mereka bisa menyelidiki lebih dalam. Tetap saja, 320 dalam setahun sangat mendekati ancaman harian yang dibicarakan oleh Dobrindt, dan angka itu hanya mencakup sabotase saja. Ada serangan siber, penyusupan drone, dan bentuk-bentuk perang hibrida lainnya yang dengan mudah membuat klaim serangan harian menjadi kredibel. Bahkan, jika kita memasukkan serangan siber ke dalam perhitungan, maka harian adalah perkiraan yang sangat meremehkan. Per jam akan lebih akurat, dan setiap beberapa menit akan lebih akurat lagi. Dalam sebuah laporan pada 12 Mei, Euronews mengungkapkan bahwa Jerman mencatat 334.000 kasus kejahatan siber pada tahun 2025. 2/3 diantaranya dipastikan berasal dari luar negeri atau dilakukan dari lokasi yang tidak diketahui. Dobrindt mencatat bahwa banyak dari serangan ini berasal dari Rusia saat ia kembali menyerukan undang-undang baru yang kini hampir disahkan oleh Jerman. Secara total, menurut Euronews, serangan siber ini diyakini telah menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 230 miliar dolar hanya pada tahun 2025. Statistik ini mengungkapkan skala ancaman hibrida yang sebenarnya yang kini dihadapi Jerman. Dan ancaman tersebut sedemikian rupa sehingga Reuters melaporkan pada bulan Juli bahwa Kementerian Dalam Negeri negara itu telah meningkatkan status keamanan Jerman dari tingkat ancaman abstrak menjadi tingkat ancaman tinggi. Dalam praktiknya, peningkatan ini berarti bahwa Jerman harus selalu memperhitungkan risiko serangan dan bahwa rencana untuk serangan-serangan ini kini sudah jelas terlihat, kata Dobrindt. Di sini kita melihat alasan sebenarnya Jerman untuk undang-undang barunya. Selama beberapa dekade, dinas intelijennya telah terhambat, memaksa mereka bergantung pada sumber luar untuk sebagian besar informasi mereka. Jelas, pendekatan itu tidak berjalan sebaik yang dibutuhkan Jerman. Jika memang berhasil, maka negara itu tidak akan mencatat lebih dari 300 aksi sabotase dan ratusan ribu serangan siber dalam 1 tahun. Dan tentu saja tidak akan dengan senang hati menanggung 230 miliar dolar akibat hal tersebut. Jerman tidak hanya ingin menghentikan semua ini terjadi, tetapi juga secara aktif menghukum para pelakunya. Dengan demikian mengirimkan pesan bahwa Jerman tidak bisa dipermainkan lagi. Namun semuanya lebih dalam dari itu. Ketika Jerman melihat semakin banyaknya kasus peperangan hibrida yang tercatat, Jerman tidak hanya melihat Rusia berusaha mengintimidasi dan membujuk. Jerman melihat adanya eskalasi, dan eskalasi itu membawa Rusia, Jerman, dan mungkin bahkan seluruh Eropa ke jalan menuju perang yang jauh lebih luas daripada yang saat ini terjadi di Ukraina. Jerman banyak bicara pada awal tahun 2026. Sebuah laporan yang bocor dan diliput oleh United 24 Media pada bulan Januari yang telah disiapkan oleh Kementerian Pertahanan Jerman mencatat bahwa Berlin diperkirakan akan menjadi salah satu target utama pertama dari perang hibrida Rusia karena perannya sebagai pusat logistik utama NATO di Eropa. Selain itu, eskalasi perang hibrida ini juga bisa menjadi persiapan untuk konfrontasi militer di masa depan. Dokumen itu menyatakan bahwa Jerman kemungkinan akan menghadapi drone bersenjata, serangan rudal jarak jauh, dan bahkan serangan oleh pasukan khusus setelah adanya serangan ofensif Rusia di sayap timur NATO. Singkatnya, Jerman semakin yakin bahwa perang akan segera datang, dan perang itu akan dimulai oleh Putin, sama seperti yang terjadi di Ukraina. Memasuki bulan Juni, peringatan masih terus datang dari Komando Militer Jerman. Kepala Staf Angkatan Darat negara itu, Letnan Jenderal Christian Freuding, telah menyatakan bahwa semua 32 anggota NATO sepakat bahwa Rusia mungkin memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan besar terhadap wilayah NATO pada akhir dekade ini. Itu memberi Jerman dan sekutunya batas waktu hingga tahun 2029 untuk bersiap menghadapi serangan seperti itu, dan menghambat Rusia pada tahap awal melalui peningkatan kewenangan untuk dinas intelijen akan sangat membantu. Beberapa bulan kemudian, salah satu perwira militer terkemuka Jerman lainnya, Jenderal Carsten Breuer, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Rusia secara sistematis telah menggunakan drone untuk menguji pertahanan udara Eropa dan menguji respons NATO. Kampanye zona abu-abu sedang diperkuat, ujar Breuer, dan apa yang terjadi di Bandara Leipzig adalah contoh yang sempurna. Rusia menggunakan uji coba ini untuk menyempurnakan taktiknya dalam konflik di masa depan, tambah Jenderal Jerman itu. Para pemikir militer teratas Berlin tidak bisa membuatnya lebih jelas lagi, bahkan jika mereka meneriakannya dari atas atap. Mereka percaya bahwa perang akan datang, dan taktik hibrida Rusia hanyalah permulaannya. Jerman harus siap untuk melawan ketika saatnya tiba, dan menangani apa yang sedang terjadi di wilayahnya saat ini adalah langkah kunci. Sekali lagi, semuanya kembali pada apa yang kami katakan di awal video. Bereaksi saja sudah tidak cukup, mengandalkan daya tangkal NATO juga tidak lagi memadai. Bagi Jerman, pendekatan yang lebih proaktif diperlukan untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka tidak bisa begitu saja meningkatkan eskalasi dan berharap tidak ada respons. Jika parlemen Jerman mengesahkan undang-undang tersebut, undang-undang itu akan mulai berlaku pada suatu saat di tahun 2027. Lalu kita akan melihat bagaimana Putin merespons. Apakah dia akan mundur atau justru meningkatkan eskalasi lebih jauh? Itulah pertanyaan besarnya, namun semakin jelas bahwa Rusia terus-menerus mengusik beruang NATO hingga beruang itu kini terbangun dan siap menggigit.
Bukan hanya Jerman yang melakukan perubahan besar, Polandia juga bersiap mengambil langkah besar yang akan mengguncang Kremlin hingga ke akarnya. Apa langkah itu? Kamu bisa mengetahuinya jika menonton video kami. Tapi sebelum kami akhiri, kami harap kamu menikmati analisis tentang undang-undang mata-mata baru Jerman ini. Jika kamu suka, kenapa tidak berlangganan ke acara militer kami? Kami menerbitkan video seperti ini setiap hari. Terima kasih sudah menonton.